Oke, we are live. Welcome teman-teman semua. Saya sedikit pusing, kebanyakan durian. Jadi apa? Jadi saya tadi beli durian habis 2,5 juta, jadi sedikit pusing. Aduh, gawat. Bagi durian. Backgroundnya beda mas, enggak kok sama. Emang beda ya? Enggak kok sama, biasa. Angle-nya aja sedikit geser kayaknya. Waduh, bahaya ngajarnya bisa salah topik. Memang gawat, ini tadi aja salah. Saya ngirim link diet tadi ke grup. Kayaknya logo durian boleh tuh. Oke, teman-teman, seperti yang kita bahas, hari ini adalah hari weekend, gitu ya. Weekend berarti kita nggak akan live trading. Jadi weekend kita akan bahas chart. Mas Fadli tak kirimin foto durian, dia kesel dia. Alright. Oke, hari ini teman-teman kita akan bahas manage trade gitu ya. Kita akan jalan di slide dulu. Baru udah kita bahas, yang kita akan gunakan adalah Edge dan Common Time Frame. Kita akan pakai dua-duanya toolsnya, Auto Climb dan Auto UFO. Jadi manage trade ini tadi gunanya untuk memonitor ya, trading yang kita lakukan dan melakukan action untuk manage trade jika diperlukan, gitu ya. Jadi actionnya kita udah bahas kemarin, biarkan transaksi bekerja, plan bekerja sesuai dengan rule-nya. Outcome-nya kemarin kita udah bahas, ini udah bikin ada bahasa Indonesianya. Possible outcome, sentuh final target, maksimum profit, sentuh safety target, dan keluar di tengah dalam kondisi profit karena perubahan climate. Ini kemarin sudah kita praktekkan di USD Yen. Sentuh final target, maksimal profit ini kemarin di Euro GBP. Langsung sentuh NSL tanpa safety target ini kemarin di GU, gitu ya, di GBP USD, dan sentuh safety target kemudian hit SL atau BEP ini belum kita bahas. Saya kirim ke grupnya NFC, mereka pada komplain duren gitu. Oke, dan teman-teman kita udah bahas juga ini kemarin, outcome trading itu loss besar, loss kecil, BEP untung kecil, untung besar. Tugas kita menghindari yang merah. Selama yang merah bisa dihindari, yang lain kita harusnya oke dengan outcome yang lain, gitu ya. Ini kemarin kita lewatin. Nah, ini contoh kalau smooth target gitu ya teman-teman, kita beli GBP USD di sini, gitu ya. Stop loss-nya di situ dan final targetnya di sana. Di antara final target kita punya safety target. Ini jauh dan nyampe ya. Teman-teman tahu target itu tetap bisa nyampe, tapi ya harus butuh kesadaran tinggi. Harus butuh mental yang kuat untuk nahan sampai TP. Kalau smooth target ya nggak perlu dilakukan apapun, namanya smooth target kayak Euro GBP. Kemarin kita hit TP, kita tidak perlu melakukan apapun, gitu ya. Ini out and climate change. Kalau kita keluar TP, kemudian climate-nya berubah, juga nothing we can do ya. Kita keluar dalam kondisi profit, terus climate-nya berubah, gitu ya. Jadi orang kadang-kadang kan gini, kita punya entry di sini, ini entry kita, ini stop loss kita, ini safety target, ini final target. Final targetnya kebetulan dekat. Begitu kita keluar, ternyata harga continue down. Wah, sayang banget. Coba kemarin nggak di close ya. Itu kan seringkali yang jadi pemula ya. Udah di close kok ternyata TP-nya harga masih jalan terus. Ya nggak usah disesalin. Kalau udah TP harga jalan terus ya nggak apa-apa. Toh pada akhirnya kita juga akan keluar kalau climate-nya berubah, gitu ya. Nah, berikutnya kita akan bahas logging the trade, gitu ya, teman-teman. Managing trade, nanti kita akan banyak praktek sambil jalan. Saya akan cek pertanyaan dulu. Siapa sih mas namanya siapa tuh mas yang namanya diganti durian kampung? Namanya memang durian kampung, mas. Duriannya dulu. Memang mantap ini. Aduh om. Kok agak beda angle-nya mas? Enggak sih, biasanya dari dulu juga mikrofonnya di situ, kameranya di situ. Cuman dimiringin aja, biasanya kan sampai teman-teman lihatnya di sini. Oke, sekarang kita akan bahas logging trade teman-teman. Jadi logging trade ini dilakukan, time frame-nya nggak relevan ya teman-teman. Kita pakai spreadsheet, goals-nya adalah untuk taking notes. Jadi kita akan mencatat gitu, yang secara objektif merepresentasikan outcome dari transaksi yang kita ambil untuk mengidentifikasi area atau improvement. Jadi kita perlu improve segala macam, kita pakai data gitu ya. Jadi action, kita akan masukkan trade parameternya, chartnya di spreadsheet,
kita review resultnya setiap minggu atau setiap bulan, possible outcome-nya. Nah, kalau resultnya sesuai dengan goals kita, maka keep trading gitu ya. Kalau hasilnya sesuai goals, kalau hasilnya stabil tapi tidak sesuai dengan goals yang kita inginkan, kita analisa apa yang beda. Apakah kita perlu taking more trades, apakah kita perlu taking less trades, apakah kita perlu entry lebih banyak, apakah perlu entry lebih dikit, apakah kita mungkin pakai time frame yang berbeda, atau kita perlu perhatikan non-correlated market gitu ya. Jadi kita cek. Berikutnya, kalau hasilnya nggak stabil teman-teman, ya kita review lognya, di mana kesalahan yang kita lakukan gitu ya. Problemnya mana gitu ya, kita cek problemnya, apakah emosi, apakah tidak ngikutin rule, apakah karena size-nya, risk-nya tidak stabil gitu ya. Jadi tugas kita stop trading dan balik ke demo account sampai kita terbukti bisa konsisten lagi gitu. Jadi ya logging trade ini sangat penting teman-teman. Jadi teman-teman kemarin kan dari awal stepnya adalah kita cek ekspektasinya. Jadi teman-teman punya belajar trading rule, punya rule yang baku, trading di log untuk ngecek ekspektasi. Begitu dapat ekspektasinya oke, teman-teman yakin pindah ke account real. Nah, selama kita pindah ke account real, kita tetap logging trade-nya, kita tetap catat terus. Nanti kita monitor aja, sama nggak hasilnya dengan ekspektasinya. Kalau sama, keep trading. Kalau beda, cek apa yang beda. Kalau tidak jadi tiba-tiba nggak stabil, berhenti dulu, trading account real, balik ke demo, lanjutin logging trade-nya sampai akhirnya terbukti konsisten, baru balik lagi ke account real gitu ya. Oke. Dan berikutnya, ini adalah contoh logging trade gitu ya. Ini contoh logging trade yang teman-teman bisa lakukan gitu ya. Saya biasanya simply pakai PowerPoint aja. Nah, ini contoh logging trade. Ini kebetulan tradingnya future gitu ya. ESM ini S&P 500 future gitu ya. M19 ini bulan kontraknya gitu ya, dan tahunnya. Nah, ini ada tanggal, teman-teman bisa cek di sini. Ada tanggalnya, ada simbolnya, ada tipenya. Jadi kalau kita berarti tanggal, simbolnya berarti pair, tipenya long atau short sama, atau buy atau sell. Quantity ini size-nya atau lot-nya. Ini ada risk reward, RR-nya berapa gitu ya. Kalau teman-teman trading di future, RR-nya nggak selalu sama, teman-teman bisa lihat. Karena lebar areanya beda, sedangkan kontraknya kalau diganti terlalu tinggi, dia jadi tinggi banget gitu. Jadi kalau di future memang sedikit tidak untuk pemula gitu ya. Ini contohnya future. Result-nya teman-teman cek profit atau minus berapa, strateginya teman-teman cek. Di sini ada catatan sebelum entry gitu ya. Dia tulis strong downtrend, overlapping red UFO di semua time frame, adjusted entry to match MA misalnya. Ini strong uptrend 2 menit UFO, price retrace to MA segala macam. Jadi catatan sebelum transaksi. Terus teman-teman lihat kasih chartnya. Kalau pakai trading view tinggal di copy paste aja. Kalau trading view teman-teman tinggal copy link yang di pojok kanan atas yang gambar kamera. Ini chart before afternya, entry exit. Setelah itu teman-teman punya notes after trade, catatan setelah trade gitu ya. Nah, catatannya apa di sini tulis salah satu transaksi terbaik saya, pre-plan, adjusted for plan, enter per plan, manage per plan. Jadi dia ngikutin plan. Nah, di sini dikasih scoring. Ini grade-nya A plus A. Ini ada C plus misalnya. Nah, ini kenapa? Dia tulis di sini ini SL ya. Strong uptrend, overlapping cream UFO on NS time frame entry at MA gitu ya. Terus di situ dia tulis catatannya setelah trade. Trade open according to plan, jadi dia entry sesuai dengan rencana, but was poorly managed. Dia tidak di-manage dengan benar, as I had to stay away from my DEX. Jadi dia, karena dia scalping, dia harus manage trendnya gitu ya. Dia bilang, if correctly managed, it would have been close at break-even point, or small profit at 3 candles. Jadi dia punya rule too fast too far gitu ya. Jadi kalau di-manage dengan benar, harusnya dia break-even point atau profit di candle ketiga gitu ya. Dia bilang, I waited, dia nunggu and made up rules. Jadi dia menunggu dan dia bikin aturan sendiri yang sebelumnya nggak ada. Jadi dia bikin aturan baru yang sebelumnya nggak ada, which is sering dilakukan oleh trader gitu ya. Begitu dia di tengah-tengah terus tiba-tiba dia ganti-ganti time frame terus dia bikin aturan sendiri. Dia bilang dia close ketika harga di bawah MA. So I'm out, so I did it. Ya, jadi out. Di sini grade-nya C+. Nah, di sini ada daily notes-nya. Catatan harian. Dia bilang jangan tinggalkan meja kerja ketika punya active trade, jangan bikin aturan baru ketika berada di tengah-tengah transaksi gitu ya. Jadi dia bikin oke. Teman-teman bisa lihat. Jadi ini salah satu contoh trading result. Sebenarnya teman-teman bisa lihat nanti ini bisa dicontoh gini aja, atau teman-teman bisa pakai macam-macam ya. Intinya trading journal itu nggak ada aturan bakunya, teman-teman. Ini adalah contoh yang teman-teman bisa ambil. Intinya kita punya tanggalnya, simbolnya, tipenya, risk-nya berapa, hasilnya seperti apa, strateginya, catatannya. Yang penting before after picture-nya, catatan setelah trade, ini catatan sebelum entry, catatan setelah entry,
Terus grid-nya ini opsional, catatan harian teman-teman perlu catat. Time spend ini boleh juga, boleh enggak gitu ya. Jadi intinya cuma itu kalau trade journal ya. Nggak ada benar atau salah teman-teman trading journal, yang penting personal gitu. Bahkan yang penting catat emosinya, emosi ketika transaksi juga dicatat. Kalau misalnya teman-teman close kenapa di close duluan, apa yang kita takutkan, dicatat gitu ya. Jadi catat. Nah, kalau saya biasanya saya hitung R-nya, saya akan ngitung win rate-nya berapa, di 1/1 win rate-nya berapa, 1/2 win rate-nya berapa, 1/3 win rate-nya berapa. Saya catat semua win rate-nya. Jadi kalau saya mostly banyak kayak teman-teman NFC ya, teman-teman NFC kan punya trading journal yang menurut saya cukup bagus gitu ya. Saya akan login ke webnya NFC, santarefekcommunity.com, login, Duyan Anggara. Ini saya copy, paste, saya login. Nah, teman-teman juga bisa ngikutin ininya NFC gitu ya. Teman-teman bisa lihat misalnya di trading signal, bisa lihat di finish plan aja. Kita buat finish plan apa misalnya selama bulan Mei, ini kan loss ya bulan Mei, kita lihat. Nah, teman-teman bisa lihat di sini saya tulis juga win rate-nya. Jadi win rate-nya di 1/1 dia 42%, di 1/2 sekian, 1/3 sekian. Ini profitnya berapa R? -4, -8, -2, -14 gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat misalnya April pas bulan profit juga sama ya, pas bulan profit April teman-teman lihat di 1/1 win rate-nya 72%, di 1/2 56%, di 1/3 30%. Ini profitnya 11R, 17R, 11R. Jadi saya juga tulis profilnya. Nah, di sini dia juga punya chart before afternya. Kalau diklik muncul chartnya. Ini before-nya, ini afternya. Teman-teman bisa pakai PowerPoint untuk melakukan ini, tapi saya biasanya cenderung menghitung win rate saya di 1/1 berapa dan berapa R yang saya hasilkan. Gitu. Itu juga saya lakukan gitu ya. Jadi jurnalnya kayak gitu. Ini harganya sih nggak perlu dicatat sih, kalau saya nggak pernah catat harganya. Harga entry dan harga stop loss-nya saya nggak pernah catat. Poinnya ini juga saya nggak pernah catat. Jadi oke sih, yang lainnya oke. Yang penting saya tambahan saya adalah nyatet win rate dan nyatet akumulasi R. Jadi kalau teman-teman mau lihat tahunan gitu ya, finish plan tahunan, teman-teman bisa lihat nanti. Oke, tahun 2018 misalnya, selama 2018 teman-teman bisa lihat. Nanti pakai Excel aja ini kan. Oh, di 2018 1/1-nya minus gitu ya, minus 3R, 1/2-nya dapat 37R, 1/3-nya dapat 53R misalnya. Teman-teman lihat 2019 gitu, dilihat aja. Nanti kita bisa review. Oh, 1/1 profit 14R, 1/2 28, 1/3 24 misalnya. Di 2020 lihat gitu ya. 2020 7R, 8R dan 5R misalnya. Jadi teman-teman bisa lihat semuanya di sini. Nah, jadi saya perlu catat win rate-nya sama R-nya. Teman-teman bisa ngikutin setup-nya, caranya teman-teman NFC nyatat gitu ya. Nggak perlu serapi ini sih. Ini kan karena mereka pakai teknologi. Saya juga nggak kayak gini, saya cuma pakai PowerPoint sama Excel aja. Oke, saya akan logout. Di mana logoutnya ini ya? Logout. Boom. Saya akan baca chat lagi. Bikin rumusnya di Excel susah. Ya, saya juga nggak ngerti rumus Excel ya. Saya biasanya ngitungnya manual. Saya justru nggak ngerti rumus-rumus Excel-nya. Nah, nanti banyak kok teman-teman di grup yang jago-jago Excel. Di batch 1 banyak yang jago-jago Excel. Tuh ada Mas Erik, ada ini. Nanti kalau udah lulus, tanya aja ke teman-teman yang lebih senior rumusnya. Kok agak beda angle-nya, oke. Mas Angga, boleh dicontohin jurnal di PPT dan Excel-nya seperti Mas Angga? Saya nggak share jurnal trading saya ya. Saya harusnya share. Tapi secara umum sih saya biasanya punya, kalau saya lagi testing sesuatu gitu ya teman-teman, saya punya PowerPoint-nya kayak let's see. Jadi saya punya beberapa saya punya beberapa setup yang saya ambil gitu, saya biasanya kumpulin. Kayak saya juga ngumpulin semuanya setupnya yang diambil Sam Saiden gitu. Saya punya ini di Atrit, ini semua setup yang saya ambil gitu ya. Semua setup yang saya pelajari untuk strategi tertentu. Biasanya saya lebih ke before afternya. Kalau ini cuma kumpulan setup yang work, gitu. Saya selalu punya gambarnya. Ini kumpulan setup yang saya ambil dan work. Nanti saya akan cari yang bentuknya kayak gini. Jadi kalau saya lagi nganggur,
Saya akan cari yang bentuknya kayak gini. Oh, oke, ini oke. Kayak gini work. Kenapa? Karena punya white space di bawahnya, ada UFO di atasnya. Oh, ini work karena punya white space di bawahnya, ada UFO di atasnya. Saya lihat, oh ini work sama. Dan ternyata yang work bentuknya sama semua. Tinggal dibalik-balik aja. Jadi saya mulai perhatikan, oh, oke, ini yang work kayak gini ternyata polanya. Jadi saya mulai perhatikan detailnya, areanya, bentuknya, dan segala macamnya. Jadi saya mulai perhatikan, oke, area-area yang work seperti ini gitu ya. Jadi ini kumpulannya, ini extreme high, ini biasanya teman-teman nggak ambil karena ini counter trend. Jadi saya biasanya monitor, oh ternyata yang bentuknya kayak gini tuh biasanya work. Jadi saya selalu memperhatikan setup yang work bentuknya selalu gini. Jadi saya mulai cenderung ngambil setup yang sama terus-menerus gitu ya. Jadi biasanya saya punya ini. Nah sekarang sih trading journal saya, teman-teman yang nyatet bukan saya, yang nyatet adalah order taker. Nah, nanti order taker mereka taruh di Excel gitu ya. Mereka taruh di Excel dan saya ngecek aja di Google Doc gitu ya. Jadi saya pakai Google Drive. Saya pakai Google Drive sama kok, mirip-mirip kayak gini, cuman saya nggak punya ini. Di saya nggak ada misalnya saya punya ini, tanggalnya sama, simbolnya sama, tipenya sama. Nah, tapi saya nyatetnya nggak di Excel. Saya semuanya di PowerPoint. Jadi before afternya PowerPoint. Jadi saya langsung tuh before afternya langsung di PowerPoint. Jadi nggak link kayak gini. Saya lebih suka langsung visual. Sedangkan Excelnya nyatetin saya. Biasanya order taker yang nyatetin. Sama dibikin R-nya berapa gitu. Di 1/1 berapa, 1/2 berapa dan seterusnya. Mostly cuma itu aja sih yang dicatat. Dan ini sebenarnya personal sifatnya, teman-teman, nggak ada benar atau salah. Kayak dulu saya punya belajar sama Coach WW, dia catat tuh di notes-nya, hari ini saya overload seperti pecundang. Kemudian saya cut loss karena ketakutan seperti tikus got. Saya akan miskin kalau saya lakukan ini terus-menerus gitu. Suka-suka aja sih catatannya. Dia bilang, hari ini saya overload seperti pecundang dan saya cut loss karena ketakutan seperti tikus got dan saya akan jatuh miskin kalau saya melakukan ini terus-menerus gitu. Jadi secara umum gitu. Secara umum teman-teman bisa nyontek ini aja sih, teman-teman bisa nyontek ini yang resmi dari Tradiktif atau pakai PowerPoint juga boleh. Kalau PowerPoint berarti tulisannya ini dimasukkan ke PowerPoint-nya, sama aja. Sedikit lebih ribet kalau pakai PowerPoint, tapi saya lebih suka. Jadi kalau PowerPoint saya nggak perlu ngeklik, saya tinggal next seperti di PowerPoint. Jadi seperti yang tadi saya share. Tapi ada before after gitu. Dan banyak kok teman-teman rata-rata udah ngirim ke saya juga kayak gitu kok. Pakai PowerPoint. Jadi catatannya ini ditaruh di PowerPoint-nya. Kalau saya lebih suka pakai PowerPoint. Nanti di akhir saya rekap nih bulan Juni ini saya ambil berapa trade, berapa yang cancel, 1/1 win rate-nya berapa, profit-nya berapa, 1/2 win rate-nya berapa, profit-nya berapa, 1/3 win rate-nya berapa, profit-nya berapa. Nah, dari situ nanti saya kumpulin tuh yang SL biasanya kenapa saya banyak SL bulan ini? Oh, ternyata saya ngambil area seperti ini. Kenapa bulan lalu banyak TPO? Karena areanya diambil seperti ini. Nanti diteliti terus akhirnya saya kumpulin nih transaksi yang TP sama yang SL. Tadi teman-teman lihat transaksi contoh setup yang TP tadi saya kumpulin di satu PowerPoint gitu. Namanya DA Trade. Nah, ini adalah makanannya Dwian Anggara itu DA Trade gitu. Saya tulis itu. Jadi saya bikin ini adalah makanan-makanan yang saya ambil. Semuanya bentuknya kayak gitu. Jadi gitu cara saya improve trading style saya. Boleh minta Hamas itu area-area yang work itu di PowerPoint-nya barusan. Oh, boleh. Saya upload aja, saya upload. Di batch 1 kemarin nggak saya kasih. Tapi di sini saya upload deh. Tadi ada di trading Samside. Jadi kalau teman-teman tahu saya ngetes semua metodenya orang-orang kayak misalnya Sam Saiden punya metode sendiri. Ini saya ngumpulin semua setupnya dia. Saya ngumpulin semua live-nya dia dari hari ke hari gitu ya. Saya ngumpulin semua live-nya dia. Live trading session-nya dia. Saya kumpulin setup dia. Ini semua area yang dia ambil. Ini white space gitu ya. Saya ngumpulin semua setupnya. Nanti saya cari stylenya dia gimana, saya tes gitu ya. Ini dia setiap hari punya sesi live dulu. Literally hampir setiap hari, dan setiap hari saya rekam dan saya screenshot semuanya 8 Juli sampai 17 Agustus dan seterusnya. Habis itu saya tinggal bikin yang versi saya sendiri yang ngikutin rule-nya dia. Jadi saya dulu ngetes semua orang, makanya saya punya macam-macam. Ada Jeff Manson kalau nggak salah, workshop Jeff Manson. Nah, ini Jeff Manson, dia punya rule sendiri juga. Ini saya belum selesaikan, tapi Jeff Manson saya punya folder sendiri deh.
Nah, foldernya Jeff Manson. Oh, JM ya nih, JM. Nah, ini foldernya. Saya punya folder sendiri untuk Jeff gitu ya. Saya punya folder sendiri, saya punya internal area-area yang diambil kayak gini. Saya punya banyak banget catatan. Ini mostly future ya, teman-teman mungkin nggak familiar. Ini hal-hal detail yang saya catat gitu ya. Terus ada Jeff chart gitu, saya ambil semua. Dia ngambil semua areanya. Jadi ini setupnya dibentuk dari chartnya gitu ya. Jadi saya apal areanya, dia retrace di berapa level mana gitu. Ini benar-benar dicatat semuanya, detail banget. Ini drop base rally gitu kita catat. Jadi, semuanya dicatat detail. Terus strukturnya dicatat gitu. Oh, ini strukturnya begini gitu ya. Ini strukturnya dicatat, semuanya dicatat. Terus bahkan ada maps-nya gitu ya. Cara tuh biasanya kayak gini gitu ya. Dia biasanya kayak gini, continue down market sampai ini dia bikin base. Di sini ada supply zone, ada UFO. Jadi kenapa kita tahu nih harga mantul di mana? Ini biasanya di sini retracement-nya 88,6. Ini agak advance, teman-teman. Jadi kita tahu petanya harga sekarang ada di mana gitu ya. Dalam perjalanan ini begitu upgrade dia nanti untuk dia turun ke bawah dia perlu mantul di supply zone yang ini. Untuk dia mantul ke sini dia perlu supply zone yang ini. Terus habis itu dia membentuk kayak gini, sebelum kayak gini. Ya, jadi ada poinnya semua. Reversal formation dan seterusnya. Jadi ini ada petanya. Kita sekarang ada di mana di peta. Ini ada tulisnya 83% of the time after continuation pattern comes at reversal pattern. 83% after continuation comes reversal pattern. Confirm uptrend break trend for reversal ya. Dia nge-break. Jadi macam-macam. Ini ada correction C di 3850 61,8 ini area Fibonacci. Titik 12 B ini 113 sampai 127 ini juga Fibonacci expansion-nya. Jadi dia punya petanya. Dia sampai di sini ini 161,8 atau 224 gitu ya, Fibonacci expansion. Karena supply zone di sini. Jadi fokusnya core-nya tetap UFO gitu ya, tapi ini advance, nanti kita akan share lain waktu. Jadi nanti dilanjutin. Jadi kita belajar gambar sebelah kanan dari chartnya. 83% of time continuation after reversal comes reversal pattern. Jadi dilanjutin terus ya gitu. Nanti digambar di kehidupan nyata chartnya seperti apa gitu. Dan seterusnya. Jadi dulu punya catatan jurnal yang cukup banyak. Jadi harus lumayan freak sama datanya. Nah, teman-teman bisa lihat ini petanya seperti ini. Oh, ternyata bentuknya seperti ini. Belajar geometri dari chartnya. Saya punya satu mentor, punya satu ini sendiri ya. Jadi teman-teman bisa lihat bentuk-bentuknya. Ini yang saya lakuin, jadi terus U-shape gitu. Teman-teman bisa contoh semua U-shape kayak gimana. Terus saya punya banyak banget screenshot. Saya belajar cukup banyak sama data gitu ya. Ada news clips gitu ya. Terus kita juga punya TNZ gitu ya. Trend and zone gitu. Jadi benar-benar mempelajari karakteristik harga larinya kayak gimana. Ini PLN itu ya. Jadi kita bikinnya box dulu. Jadi teman-teman harus improve ya. Kalau teman-teman lihat saya hari ini, wah kayaknya Mas Angga gampang banget ya, garis-garisnya gampang. Ya karena sebenarnya udah apa ya? Udah ngeliatin banyak ratusan chart. Nih catatan-catatannya. Banyak para PLN di sini ya. Bahkan kita punya rule benar lead sih. Zoning ini teman-teman bisa lihat areanya. Jadi bentuk chartnya ini PLN ya. Biasanya kita mesti look-nya di sebelah sini gitu ya. Formasi ini PLN sebenarnya, ini M atau W, tapi ini lebih mostly kita nyebutnya PLN gitu ya. Nah kayak gini. Kita mesti nyari areanya di mana. Di chart yang time frame gede biasanya munculnya di dalam week to week. Di week to week nanti ada rally base drop, drop base rally, drop base drop, rally base rally. Atau bentuknya kayak gini juga kalau kita zooming nanti
yang bentuknya candle kayak gini, kalau kita zoom in kita akan nemu rally base drop base drop base rally. Jadi kita akan isolasi, nyarinya di kaki kanan dari zone gitu ya. Kita lihat area week over week, kalau kita lihat di dalamnya biasanya ada ini dan ada ini nanti itu. Jadi sedetail itu teman-teman. Saya ngetes ratusan strategi dan saya akan share satu yang teman-teman minta tadi. Saya akan upload ke bagian setup yang Word. Saya akan upload ke mana? Ke file kayaknya. Saya akan upload ke file, add new file, file name DA trade gitu ya. Saya akan upload. Tunggu teman-teman, saya akan upload dulu. Saya lagi proses upload. Tunggu sebentar, begitu udah ready saya akan share langsung ke teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung download dari sana. Oke, sudah masuk. Saya akan klik share. Oke, teman-teman, saya sekarang lakukan file sharing. Harusnya teman-teman bisa download trade yang tadi saya ambil di trade di sini di file sharing ya. Makasih Mas Angga, love you. Makasih banyak Mas, biar benar-benar kenal bentuknya, biar nggak kenal lagi katanya banyak kata Mas Angga. Mas, apakah setup yang work di TF tertentu bisa diterapkan di time frame tinggi dan rendah? Bisa Mas, semua time frame sama aja. Oke. Mas, jika ambil area di 21 menit, apakah wajib di close Jumat malam? Yes, sebaiknya di close. Secara pribadi saya nggak pernah entry di 21 menit. Saya entry paling rendah tuh H1. Gitu ya. Saya entry paling rendah H1. Nanti PPT saya nanti saya akan kirim gitu ya. Saya akan ngambil beberapa area, nanti saya akan bagiin ke teman-teman ke depannya. Jadi saya nggak bisa share full jurnal saya soalnya. Ada banyak area-area yang ada banyak area-area saya yang udah advance banget gitu ya. Kalau saya share ke teman-teman takutnya bingung. Takutnya bingung, malah bahaya nanti. Oke, udah banyak teman-teman udah bisa lihat itunya apa? Udah bisa lihat file sharingnya. Saya lagi sharing file sampai sekarang masih running. Teman-teman harusnya muncul di layar teman-teman semua. Oke, jadi ini untuk logging trade gitu ya teman-teman. Kita akan lanjut ke slide-nya. Jadi kita udah bahas semua teman-teman, ini flowchart kita udah bahas literally semuanya. Kita udah bahas dari awal common time frame, kita udah bahas climate gitu ya. Climate kita pakai common time frame, kita cek climate. Kita udah bahas final target, kita udah bahas entry gitu ya. Kita udah bahas entry, kita udah bahas stop loss, kita udah bahas risk-nya, kita udah bahas safety target, dan kita udah eksekusi, kita udah manage, kita udah bahas semua. Jadi stop loss, safety target, keluar di tengah, ataupun final target. Jadi outcome-nya cuma 3 ya, trade management. Dan setelah itu kita logging trade ya. Kalau nggak terfailed, berarti nanti kita manage. Kalau nggak ke-failed, kalau kondisinya sudah nggak valid, berarti kita cancel. Oke? Nah, terakhir teman-teman, nah ini yang paling penting, trading itu memang emotional game. Jadi trading itu emotional game yang seringkali men-trigger human emotion. Nah, human emotion itu bisa powerful, tapi juga bisa mematikan pada saat yang sama. Jadi human emotion ini pisau bermata dua, bisa powerful, bisa juga mematikan di saat yang sama. Dan human emotion atau emosi kita itu seringkali menjadi key problem yang menyebabkan banyak masalah di trading seringkali adalah human emotion. Semua orang beda-beda. Kayak Jose dulu punya masalah dengan perfeksionis. Dia nggak suka SL, dia perfeksionis. Jadi dia nggak terima kalau SL. Dan itu berangkat karena dia adalah engineer gitu ya. Engineer biasanya perfeksionis dan akhirnya dia akhirnya ya nggak terima SL karena dia nggak bisa terima kata-kata risk gitu. Jadi akhirnya dia bilang risk itu bukan angka yang kita siap kehilangan. Kalau angka yang kita siap kehilangan, dia nggak siap kehilangan dan akhirnya dia nggak happy gitu ya. Jadi ini angka yang kita rela bayar untuk nonton gitu ya, tiket nonton aja yang kita bahasnya gitu. Nah, banyak trader itu jatuh ke dalam 2 jebakan ini. Yang pertama, dia nggak menyadari pentingnya dari emosi. Bahkan emosi ini kadang-kadang masuk ke subconscious level. Jadi dia merasa punya kontrol terhadap dirinya sendiri padahal dia nggak punya. Jadi banyak orang merasa dia punya kontrol terhadap dirinya, saya baik-baik aja, saya nggak punya masalah emosi, padahal sebenarnya nggak punya. Jadi itu masalah pertama. Masalah kedua adalah banyak orang, ini banyak banget trader pemula newbie, mereka mengabaikan pentingnya mastery diri sendiri, pentingnya menguasai diri sendiri. Mereka cuma fokus sama metodologi dan melupakan fakta bahwasanya kita manusia dan kita ini lemah ya manusia dan kita bisa aja berbuat kesalahan. Jadi banyak banget trader pemula itu mereka fokusnya ke
metode. Makanya kelas-kelas trading di luar sana akan selalu bilang teknik trading Fibonacci, teknik trading moving average, teknik trading anti loss, teknik trading, semuanya ngomongin teknik trading. Padahal kalau teman-teman baca buku-buku trader itu mostly psikologis, teknikalnya dikit, karena teknikal itu bisa dipelajari teman-teman. Teknikal itu kan cuma flowchart ini. Teknikal itu cuma segini, satu halaman ini udah selesai teknikal. Nah, kalau teman-teman sudah menguasai ini, sisanya emosi. Emosi itu satu, menerima keadaan bahwasanya tetap ada minggu loss. Kadang-kadang ada bulan loss, dan itu normal. Nah, dan ketika itu terjadi, apakah dia mencatatnya, apakah dia terus ganti sistem trading ke sistem yang lain, kan gitu ya. Jadi, salah satu problem dari banyak orang adalah mereka lupa bahwasanya menguasai diri sendiri itu penting. Jadi, trader yang baik itu biasanya punya penguasaan diri yang baik, gitu ya. Karena metode doang itu bisa dipelajari dan gampang. Ya. Pada akhirnya yang menentukan, yang ngeklik buy atau sell kita sendiri, yang nahan sampai TP kita sendiri. Ya. Nah ini adalah unfortunate path, ini adalah jalur yang banyak diambil oleh kebanyakan orang, dan saya nggak pengen teman-teman jatuh di jalur ini. Ini kalau orang trading tanpa mindset yang benar di awal. Makanya di awal slide pertama adalah ekspektasi, mindset. Set terakhir, mindset. Jadi kita buka dengan mindset, kita tutup dengan mindset. Karena saya selalu bilang teman-teman, kalau kita nggak punya skill, nggak punya mindset, jaminan miskin lah. Jaminan gagal. Kalau kita nggak punya skill yang benar, nggak punya mindset yang benar, jaminan gagal. Tapi kalau teman-teman punya skill yang benar, tapi tidak punya mindset yang benar, maka teman-teman akan kecewa. Ingat, punya skill tanpa mindset yang benar, hasilnya kecewa. Tidak punya skill, tidak punya mindset, pasti belangsak, ya, garansi belangsak. Punya skill tanpa mindset, kecewa. Punya mindset yang benar, tanpa skill, lama-lama sukses. Jadi mindsetnya lebih penting. Punya mindset, tapi nggak punya skill. Kalau dia punya mindset yang benar, dia akan belajar lama-lama sukses. Nah, kalau teman-teman mau sukses, ya punya mindset yang benar dan punya skill yang benar. Jadi butuh dua-duanya. Dan mindset lebih penting. Karena kalau nggak punya skill, punya mindset, dia tetap belajar dan lama-lama akan bertumbuh. Tapi kalau mindsetnya udah salah, mau dikasih skill pun tetap hasil akhirnya akan kecewa. Oke? Banyak orang itu mereka acquiring trading knowledge. Mereka, belajar di YouTube, belajar ikut kelas, segala macam. Terus mereka excited, praktis, latihan, excited. Terus mulai profit dan loss, terus mulai serakah gitu ya, mulai emosi, mulai melanggar aturan gitu ya, marah, revenge trading, averaging, martingale, tidak konsisten dengan rule-nya, nyerah dan gagal. Ini adalah salah satu track yang diambil oleh kebanyakan orang. Mereka belajar trading, latihan yang banyak, excited, profit loss, jadi serakah, begitu serakah emosinya ngambil alih gitu ya, emosinya nggak terkontrol, melanggar aturan, marah gitu ya, balas dendam, averaging, martingale, berusaha balikin loss-nya, nggak punya konsistensi, nyerah. Makanya di kita pengennya survival to mastery. Nggak usah ngomongin duit dulu, kita fokus sama survival. Karena profesional trading tahu, trading itu berawal dari tidak kehilangan uang, baru kita bisa ngomongin profit gitu ya. Jadi tugas kita adalah protect what we have dulu. Jadi survival baru mastery gitu ya. Karena pada akhirnya siapa sih yang klik tombolnya? Tetap kita sendiri teman-teman. Trading ini bisnis tanpa bos. Jadi makanya yang sukses di trader ini nggak banyak, karena untuk jadi seorang trader teman-teman butuh menjadi seorang entrepreneur, jadi pengusaha. Banyak profesi, tapi trader ini profesi pengusaha. Ingat, entrepreneur itu bukan profesi tapi mindset. Sama kayak miskin itu bukan kondisi tapi mindset. Nggak punya duit kondisi sementara, miskin mindset. Makanya di kelas ini teman-teman, saya sebisa mungkin tetap berusaha teman-teman berbayar dan angkanya sedikit menyakitkan supaya mindsetnya benar. Kalau Mas gratisin dong, itu mindsetnya miskin. Nggak punya uang, beda cerita. Saya dulu nggak punya uang. Setahun, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, saya nggak punya uang. Tapi saya nggak pernah miskin secara mindset. Jadi sama. Di trading, itu pada akhirnya ngeklik tombol kita. Nah, kabar buruknya, di trading ini kalau teman-teman melakukan kesalahan, nggak ada yang mengingatkan gitu ya. Kecuali teman-teman punya program di laptop, kalau teman-teman melakukan kesalahan, ada tangan keluar langsung gambar, jebak gitu ya. Melanggar aturan, tangannya keluar gampar gitu. Masalahnya di trading itu kalau kita melanggar aturan, nggak ada yang keluar dan gambar kita ya. Jadi makanya kita akan menganggap trading sebagai sebuah bisnis, dan kita adalah seorang eksekutif yang ngambil semua keputusan terhadap semua transaksi kita. Nah, ada banyak cara. Kalau saya salah satunya pakai order taker. Order taker tuh bikin saya bisa handle emosi saya lebih bagus. Saya cuma charting, yang entry semuanya order taker. Jadi saya pasti disiplin. Karena saya nggak mungkin nggak disiplin. Karena order taker nggak disiplin, dia nggak berani sama saya kan. Karena dia dibayar dan digaji untuk disiplin.
Jadi bahkan tugas dia bukan making money, tugas dia adalah ngikutin rule. Jadi kalau dia ngelanggar aturan, digamparin kan gitu ya. Nah, dia tidak dibayar dari profit atau loss, dia dibayar dari ngikutin aturan. Gitu ya. Jadi saya pakai order taker. Nah kalau teman-teman bisa nggak? Boleh aja satu kayak kemarin kita udah bahas di depan tuh kan. Ada analis, ada trader. Jadi ketika teman-teman jadi seorang analis, fokus analisa. Ketika jadi trader, fokus eksekusi. Eksekusi tugasnya mengeksekusi trading plan dari analis. Jadi kalau udah eksekusi, udah nggak boleh mikir lagi. Kalau mau mikir, dia analisa. Jadi itu biasanya saya punya tim, saya punya analis, saya punya order taker. Gitu ya. Jadi yang order taker beda, yang analis beda. Yang analis biasanya saya approval-nya. Jadi saya juga charting, kalau saya nemu area yang bagus, saya akan kirim ke order taker, mereka eksekusi. Kalau mereka charting, nemu area yang bagus, mereka kirim ke saya approval, baru mereka eksekusi. Gitu ya. Nah, banyak orang itu ketika kita tidak mengabaikan ya, kita mengabaikan pentingnya trading psikologi, kita merasa berada di denial mode ya, enggak lah, gue enggak gitu ya. Dan kita cuma fokus sama metodologi, teman-teman akan bayar mahal harganya. Di luar udah banyak contoh kasusnya gitu ya. Dan salah satu cara untuk master the market adalah kita harus master diri sendiri. Master diri sendiri itu sama pentingnya dengan mastering metodologinya. Makanya saya selalu fokus gimana caranya saya belajar improve, menguasai diri saya sendiri. Saya belajar NLP, saya belajar meditasi, saya belajar banyak hal yang intinya adalah bagaimana saya bisa mengenal diri saya lebih jauh. Jadi pada akhirnya teman-teman, kalau teman-teman menjadi seorang trader yang profesional, teman-teman harus bisa belajar pengembangan diri yang baik. Makanya hidup saya itu nggak pure trading. Ya trading salah satu bagian yang cukup besar di hidup saya, tapi mostly saya udah fokus sama pengembangan diri, saya fokus meditasi, saya fokus gimana caranya saya tidur dengan baik, gimana caranya saya boost up nutrisinya. Kalau teman-teman tahu, salah satu mentor saya adalah order taker, dia fund manager di salah satu bank. Itu kalau lagi trading itu mereka bahkan dietnya dijaga, mereka nggak boleh makan nasi, makanya daging. Mereka harus minum air putih, nggak boleh minum kopi, nggak boleh minum teh. Jadi minumnya dijaga, makanannya dijaga. Karena percaya nggak percaya teman-teman, kondisi emosi kita, kondisi fisik kita itu mempengaruhi trading kita. Kondisi fisik kita, kondisi emosi kita mempengaruhi trading kita. Kalau lagi sakit gigi, jangan trading. Jadi ada banyak hal yang mempengaruhi keputusan kita dalam trading. Kondisi fisik kita, emosi kita. Makanya saya fokus, saya mulai diet yang benar, saya mulai latihan yang benar, saya mulai belajar tidur yang benar, saya belajar meditasi, saya belajar NLP, saya belajar macam-macam untuk menjadi versi diri saya yang lebih baik. Dengan begitu, secara tidak langsung saya akan jadi trader yang lebih baik. Di sisi teknikal saya belajar, saya catat semuanya, saya bikin jurnal, saya catat semuanya, kenapa saya melakukan apapun. Saya tes dan ukur semuanya. Jadi teman-teman harus melakukan semuanya pada akhirnya. Dan mengupgrade diri kan bukan hanya karena teman-teman trader kan, teman-teman juga perlu mengupgrade diri jadi pribadi yang lebih baik. Makanya kita bisa lakukan the athlete way. Jadi seperti atlet, mereka selalu mempersiapkan diri sebelum berkompetisi. Mereka mempersiapkan diri bukan hanya latihan, tapi mentalnya juga. Kita sebagai expert trader harus melakukan hal yang sama. Kita harus melatih mental kita dan melatih diri kita. Makanya teman-teman lihat atlet-atlet itu yang top-top kayak Michael Jordan, ya, Cristiano Ronaldo, gitu ya. Atlet-atlet top itu bukan hanya mereka latihannya kuat, tapi mereka secara personal mereka juga orang yang luar biasa, orang yang di atas rata-rata dalam personal. Karena mereka punya mindset yang benar, mereka punya jiwa pantang menyerah, mereka melatih mentalnya dengan benar sebelum kompetisi. Trader juga harusnya gitu. Makanya teman-teman bisa di sini ada developing routine as using tool as meditation gitu ya. Jadi meditasi, visualisasi itu adalah salah satu hal yang umum dilakukan oleh banyak trader gitu ya. Dan untuk memastikan mindset kita berada di tempat yang tepat sebelum trading. Dulu Jose itu setiap hari karena dia punya masalah dengan SL ya, dia perfeksionis. Setiap hari sebelum latihan, sebelum trading, dia akan meditasi, dia akan berdiri ngadep tembok untuk melihat simbol-simbol yang bikin dia merasa lebih baik baru trading. Dia melakukan itu selama bertahun-tahun. Jadi teman-teman, meditasi, visualisasi ini adalah hal yang common. Jadi saya lagi belajar banyak, saya lagi belajar meditasi, saya lagi belajar visualisasi juga. Ada namanya creative visualization, ada imagination, jadi ada dua hal yang berbeda gitu ya. Jadi saya lagi belajar banyak di area ini, saya lagi belajar banyak tentang gimana caranya masuk ke alpha state, gimana caranya masuk ke theta state dari diri kita, gimana caranya kita macam-macam. Saya lagi belajar namanya namanya Silva Ultraman System gitu. Saya belajar Silva, saya belajar meditasi juga, meditasi untuk performance gitu ya. Jadi ini umum dilakukan, bahkan kalau teman-teman tahu Ray Dalio salah satu hedge fund terkaya di muka bumi. Ray Dalio salah satu hedge fund paling sukses di jagat raya di planet ini gitu ya. Dia diwawancara sama Tony Robbins, ada di bukunya The Money
Money Master the Game kalau nggak salah. Salah satu hal kredit dibilang salah satu hal yang bikin dia sampai ke titik dia hari ini adalah meditasi. Seorang Ray Dalio, kalau saya ngomong mungkin ya siapa kan cuman Dwi Anggara. Ray Dalio ditanya salah satu kredit terbesarnya dia sampai ke titik dia hari ini adalah meditasi. Kalau teman-teman nonton kemarin saya pernah cerita Bianca Andreescu, anak muda umur 19 tahun yang memenangkan US Open, begitu ditanya salah satu hal yang bikin dia nyampe ke sana adalah creative visualization. Jadi jangan anggap remeh ini gitu ya. Fokus belajar, improve juga di area itu. Selain teman-teman fokus trading gitu ya. Fokus trading, teman-teman fokus sama journal trading, fokus sama setupnya, fokus sama tes dan ukur. Saran saya juga teman-teman mengupgrade diri teman-teman di level ini. Saya belajar ngasah intuisi dengan baik dan segala macam. Jadi pastikan kita punya mindset di tempat yang benar sebelum kita mulai trading. Oke? Terakhir the C word gitu ya. Banyak trader berpikir C word ini adalah konsistensi. C word ini bukan untuk konsistensi, teman-teman. Walaupun konsistensi adalah ultimate goal kita gitu. Kita pengen punya konsisten result. Pada akhirnya goals kita adalah pengen punya konsisten result. Tapi pada faktanya konsisten result tidak akan bisa didapatkan tanpa konsisten action. Dan konsisten action tidak bisa dieksekusi tanpa level confidence. Jadi ingat, kita pengennya punya hasil yang konsisten. Teman-teman pengen punya hasil yang konsisten. Saya sudah bilang berkali-kali, untuk dapetin hasil yang konsisten, actionnya harus konsisten. Untuk actionnya konsisten, rollnya harus hitam atau putih. Tapi untuk bisa action konsisten, teman-teman belum tentu punya keberanian, kecuali teman-teman punya level confidence yang tinggi. Nah, confidence ini dapat dari mana? Dari latihan yang banyak. Jadi proper practice build up confidence. Jadi ingat, proper practice bukan practice. Saya selalu bilang, ada yang bilang practice makes perfect. No, practice tidak makes perfect. Berapa banyak orang yang belajar forex dari dulu, latihan 8 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dan nggak kemana-mana. Ingat, bukan practice makes perfect. Perfect practice makes perfect. Jadi, practice to makes progress. Saya lebih suka pakai perfect practice makes progress. Jadi, kalau teman-teman latihan dengan benar, teman-teman pasti berprogres, pasti bertumbuh. Tapi ingat, harus proper practice, latihannya harus benar. Karena bahaya banget kalau teman-teman latihan dan teman-teman baru saja melakukan action yang salah, teman-teman baru saja membangun habit yang salah. Kayak banyak orang latihan ngetik gitu ya, ngetiknya 11 jari itu ya, tuk 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 tuk, itu baru saja membangun habit yang salah. Jadi sampai lama di akhirnya akan ngetik 11 jari. Saya terbiasa ngetik 10 jari gitu ya. Clicking saya bisa ngetik juga gitu ya. Nah, ingat, bukan practice makes perfect. Teman-teman bisa aja mungkin latihan ngetik 11 jari dan terus aja 11 jari. Sampai tua akhirnya jadi membangun habit yang salah. Hati-hati kalau kita latihan, problem kita adalah we don't know what we don't know. Kita nggak tahu apa yang kita nggak tahu. Makanya penting banget teman-teman untuk latihan dengan cara yang benar. Makanya di sini saya tulis proper practice, membangun confidence. Jadi hanya trader yang siap untuk invest waktu dan effortnya akan bisa mencapai level confidence. Untuk mencapai level confidence ini nggak bisa ditransfer. Saya bisa transfer semua knowledge yang saya tahu ke teman-teman semua. Saya bisa transfer semuanya dan teman-teman akan mabok doang. Ini nggak bingung malahan kebanyakan. Tapi pada akhirnya, untuk bisa dapetin confidence, teman-teman harus invest waktu dan effort. Saya nggak bisa transfer confidence saya ke teman-teman. Saya hari ini yakin banget harga mantul karena UFO. Saya punya keyakinan di titik itu. Tapi banyak orang, bahkan udah ikut kelas saya, udah ikut survival to mastery, masih kayaknya UFO nggak work deh, kayaknya dia ganti cara lain. Boleh nggak? Ya sah-sah aja sih, nggak ada yang salah juga. Tapi saya hari ini teman-teman udah jarang banget miss sama teknik apapun. Saya bahkan hampir susah untuk miss. Wah, luar biasa nih, gila nih caranya dia itu. Saya udah jarang miss sama teknik apapun di titik saya hari ini. Tapi saya sampai di titik hari ini karena saya punya level confidence yang sangat tinggi. Saya udah nggak peduli guru saya mau ngomong apa, mentor saya mau ngomong apa, Jeff Manson mau ngomong apa, Sam Saider mau ngomong apa. Saya udah tahu persis area yang saya mau. Dan tadi saya udah nggak pernah miss sama teknik apapun. Karena saya core strateginya UFO. Kalau harinya saya nambah Fibonacci, moving average dan segala macam itu kan cuma indirect force. Cuman tambahan batasan diri aja, cuman batasan diri. Dan slide ini ditutup dengan salah satu quote dari Stan Smith, experience tells you what to do, confidence allows you to do it. Jadi experience tell us what to do, experience pengalaman bikin kita tahu apa yang harus kita lakukan, confidence bikin kita berani melakukannya, gitu ya. Saya akan baca chat pertanyaan dulu. Saya akan baca pertanyaan dulu, saya akan pindahin ke sini. Ups, kalau saya pindahin dia jadi gini. Jadi saya harus, yang di sini layarnya terlalu kecil, saya akan pindahin ke sini. Saya akan baca pertanyaan teman-teman semua. Oke, sudah mulai mantul-mantul Batam. Mantul-mantul Balam apa nih? Saya siap sampai subuh kalau materi ini, Mas. Saya yang tidak siap, Mas. Mas Andi Sultan.
Mas Daniel Wang, amin. Saya bisa ketemu keluarga besar yang positif. Makasih Mas Angga, sama-sama Mas Daniel. Saya akan selalu ingat saya punya keluarga positif di STM, saya pasti berhasil. Amin. Belajarnya mulai dari mana, Mas? Belajar apa dulu nih? Mas Daniel, saya harus baca dari bawah pertanyaannya berarti biar enggak ini. Legin Legot pemahamannya Coach. Legin Legot nanti kita akan bahas di alumni ya, teman-teman. Kita akan pastikan teman-teman selama 30 hari ini teman-teman menguasai basic skill di survival to mastery. Begitu masuk alumni nanti kita akan bahas UFO tersendiri, kita akan bahas legin, base layout dan segala macam. Nanti kita akan bahas lebih detail di sana gitu ya. Oke. Share di Facebook Mas, ya nanti saya akan share ke Facebook. Udah bisa di-download. Sudah saya download Mas, udah ada banyak download ya. Paling senang kalau bahas psikologis Mas. Aduh telat. Belangsak, ini kata-kata saya, mindset yang benar Coach. Yang mindset yang benar adalah teman-teman harus punya ekspektasi yang benar tentang trading. Jadi banyak orang menganggap trading ini gampang. Salah satunya gini nih, saya menganggap trading ini sama kayak profesi lain ya, sama kayak profesi lain. By the way, saya punya lilin yang baru. Ini wangi banget lilinnya. Jadi banyak orang ketika pengen untuk menguasai profesi lain, misalnya untuk jadi dokter, jadi pengacara, mereka tahu butuh waktu yang panjang, butuh investasi waktu, butuh investasi uang, butuh investasi tenaga untuk menguasai satu skill. Ketika trading mereka nggak mau, mereka pengennya shortcut. Gitu. Nggak tahu kenapa kalau trading ini, padahal sama. Saya spend ratusan juta untuk belajar trading, saya spend ratusan jam, mungkin ribuan jam saya untuk mempelajari setup yang baik gitu ya. Dan saya sampai ke titik saya hari ini nih bukan overnight success ya. Overnight success saya ya nonton webinar 3 jam setiap hari, 3 jam sampai 5 jam setiap hari saya nonton, saya belajar 3 jam sampai 5 jam setiap hari selama bertahun-tahun sampai saya di titik hari ini. Di titik hari ini pun saya masih belajar hari ini. Gitu ya. Jadi pertama, there is no shortcut ya, there is no shortcut. Jalan tol ada, shortcut nggak ada. Jalan tolnya ya teman-teman belajar di komunitas yang baik, teman-teman belajar dari orang yang sudah sampai ke sana. Jadi kedua, mindset bahwasanya SL itu normal, bahwasanya tidak ada holy grail di industri ini. Gitu. Jadi kalau teman-teman masih percaya ada holy grail, teman-teman mostly nggak akan kemana-mana gitu ya, walaupun teman-teman belajar di sekolah trading yang mahal banget sekalipun. Di tempat saya belajar, teman-teman, saya belajar di Trading Academy ya, di sana itu satu aset kelas itu bayarnya sekitar 189 juta satu aset kelas. Saya punya 4 aset kelas, jadi teman-teman hitung aja berapa kosnya. Saya punya 4 aset kelas dan saya punya mastermind, jadi saya punya 5. Terakhir saya dengar harga mastermind itu 85.000 USD. Terakhir saya dengar 85.000 USD berarti 1 miliar lebih harga mastermind. Dan banyak banget orang-orang yang bayar mastermind yang bayar 50.000 USD waktu itu sebelumnya, mastermind sebelum naik harganya 50.000 USD. Dan mereka nggak kemana-mana. Mereka bayar mastermind nggak kemana-mana karena mereka percaya ada satu teknik khusus yang masih dirahasiakan. Teman-teman, semua ilmu yang saya pakai udah saya share semua. Ya mostly saya cuma pakai lower high, lower low. Nanti saya akan share di grup di alumni lebih detail gitu ya. Bukan karena saya nggak mau share, bukan karena ditutup-tutupin, karena simply nanti teman-teman, saya pengennya teman-teman paham dulu basicnya cukup kuat baru kita pindah gitu ya. Ini pun nggak akan berubah core strateginya tidak pernah berubah. Jadi core strateginya tetap UFO. Dan saya sama kayak teman-teman saya, ada hari SL, ada hari TP, ada hari SL, ada hari TP. Cuman mungkin instingnya saya lebih bagus. Saya udah mulai lihat area kayak gini biasanya nggak work, area kayak gini biasanya nggak work. Yang bentuknya kayak gini biasanya nggak work, yang bentuknya kayak gini biasanya work. Itu udah karena saya udah lihat ribuan kasus gitu. Saya udah ribuan kasus. Saya lihat sekilas saja, saya bisa tahu area ini work atau enggak. Perasaan saya enak atau enggak langsung muncul. Sama kayak teman-teman gini. Kalau teman-teman punya mama gitu, punya orang yang paling kita sayang, punya ibunya, kita punya ibu kita gitu, dan teman-teman lihat ibunya kita, sampai suatu ketika teman-teman main ke mana? Teman-teman ke 17 Agustus ke lapangan gitu yang isinya 10.000 orang. Teman-teman nyari ibunya, begitu lihat langsung tahu, oh ini ibu saya. Walaupun bajunya ganti, walaupun pakai topi, walaupun pakai jaket, walaupun gimana pun, kita langsung tahu, oh ini ibu kita. Secara alam bawah sadar kita langsung tahu, oh ini ibu kita. Kenapa? Karena kita tiap hari lihat ibu kita. Walaupun di situ ada 10.000 orang. Kadang-kadang teman-teman dari belakang aja udah tahu yang mana ibunya gitu ya. Nah, sama kayak saya udah lihat setup yang SL, setup yang TP itu udah ribuan. Lama-lama saya lihat, saya udah tahu ini biasanya SL, ini biasanya TP gitu. Jadi, nah itu saya belum bisa transfer tuh yang kayak gitu. Teman-teman harus lihat sebanyak yang saya lihat gitu ya. Memang jujur berat merubah diri sendiri. Bebal banget. Saya aja jujur belum bisa merubah cara pandang. Makasih Mas Angga bimbing saya, sama dan susah banget merubah mindset. Nah ini mindsetnya harus diganti. Keyakinan dasarnya perlu diganti. Saya percaya, teman-teman, saya percaya perubahan itu datangnya seketika. Saya belajar dari Pak Tung, ya, perubahan itu datangnya seketika.
Karena saya percaya perubahan datangnya seketika, jadi saya bisa berubah kapanpun saya mau gitu ya. Banyak orang menganggap perubahan itu susah ya. Kalau teman-teman punya keyakinan begitu jadi kebenaran. Soalnya itu kan cuma identitas. Dulu istri saya yakin perubahan itu susah. Jadi dia harus, ya kan gue udah berusaha, ini udah pelan-pelan. Berubah kan harus pelan-pelan, nggak bisa cepat. Nah itu kita beda keyakinan. Saya percaya perubahan datangnya seketika. Istri saya percaya perubahan nggak bisa cepat. Ya kalau dia percaya nggak bisa cepat, ya dia akan pelan-pelan berubahnya. Sampai akhirnya hari ini dia percaya perubahan itu datangnya seketika. Saya percaya perubahan datangnya seketika. Teman-teman dari suka banget ngerokok bisa tiba-tiba berubah, nggak doyan rokok sama sekali. Teman-teman bisa dari suka laut tiba-tiba berubah, nggak mau lihat laut sama sekali. Perubahan itu datangnya seketika. Teman-teman bisa sayang banget sama seseorang, bisa tiba-tiba benci sama dia setengah mati. Saya percaya perubahan itu datangnya seketika. Dan mulai bangun identitas diri, saya adalah orang yang seperti apa. Saya adalah orang yang bijaksana, saya adalah orang yang seperti apa. Mulai bangun identitasnya dengan benar. Nanti googling aja ilmu apa, judulnya Design Your Life to the Top. Itu ada di CD-nya Pak Tung. Judulnya Design Your Life to the Top. Itu salah satu CD yang saya tonton beberapa tahun yang lalu dan banyak banget merubah hidup saya. Judulnya Design Your Life to the Top. Jadi bagaimana kita memaknain arti kerja adalah, uang adalah, saya adalah, dan segala macam. Saya belajar banyak dari beliau gitu ya. Jadi hati-hati kalau bilang saya ini bebal. Itu hati-hati ya, hati-hati. Itu jadi benar soalnya. Ya nggak ada yang benar atau salah sih. Saya bilang saya bodoh juga benar. Saya bilang saya pintar juga benar. Yang masih susah disiplin berarti mesti bayar istri buat jadi bosnya. Kita jadi order takernya biar ada yang gambarin kita. Masuk akal, masa enggak? Ya, balik lagi. Bilang saya adalah orang yang disiplin. Bangun identitasnya. Saya adalah seorang profesional trader. Sampai ke tahap ini butuh berapa tahun ya? Saya pribadi saya nggak punya masalah dengan disiplin sih. Saya nggak punya masalah dengan psikologis teman-teman. Saya nggak punya banyak masalah. Jadi sampai saya let's see. Saya belajar trading itu 2013, 2014, 2015 saya udah cukup oke tradingnya. Mungkin butuh 1 tahun sampai 2 tahun kalau teman-teman berada di komunitas yang benar. Butuh 1 tahun sampai 2 tahun kalau latihannya banyak ya. Kalau latihannya banyak, teman-teman minimal luangkan waktu 10 jam per minggu untuk belajar ya. 2 jam per hari untuk belajar. Sabtu Minggu nggak usah belajar. Ya. Jadi Senin sampai Jumat minimal 2 jam per hari untuk belajar. Teman-teman akan kalau 1 tahun 2 tahun cukup ya. Mungkin 6 bulan bagi sebagian orang cukup kalau belajar. Mesti dirukyah nih saya Mas. Jujur saya sudah susah buat merubah mindset hidup. Oke, nanti saya hadirkan orang yang lebih jago merubah mindset ya. Mungkin nanti kita butuh bantuan Pak Faiz atau Mas Fadli. Mas Fadli itu certified hipnoterapis ya. Mas Fadli itu certified hipnosis, dia bisa merubah orang jadi fobia sesuatu jadi berani gitu ya. Nanti coba kontak Mas Fadli. Mas Fadli lebih pro dari saya. Dia certified, saya nggak certified soalnya. Jadi PR masih banyak ya Mas, semangat. Ya PR-nya cuma sekarang PR teman-teman kan sekarang teman-teman udah dapetin semua rule-nya. PR teman-teman tinggal tes dan ukur terus aja. Pokoknya nggak usah buru-buru making money. Salah satu mindset yang harus dimiliki untuk trading adalah trade for skill, not for money. Ingat, scared money never wins. Kalau teman-teman fokus sama uangnya, teman-teman tidak fokus sama eksekusinya. Teman-teman cuma takut SL, takut TP, pengen nge-close posisi. Itu kenapa? Karena takut kehilangan uang. Sesimpel itu. Jadi orang kenapa sih intervensi transaksi? Kenapa sih dia nggak mau cut loss? Karena dia takut kehilangan uang. Dia fokus sama uangnya. Kalau teman-teman fokus sama uangnya, nggak pernah fokus sama eksekusinya. Tugas kita fokus on execution. Ingat, saya udah pernah bilang, scared money never wins. Kalau teman-teman udah pikirannya uang, trade for money dari awal, mostly nggak kemana-mana. Tapi kalau teman-teman fokus trade for skill, money-nya akan ngikutin. Ingat, trade for skill, uangnya akan ngikutin. Kenapa sih orang suka intervensi? Kenapa sih orang suka nggak disiplin? Kenapa sih orang suka cut loss duluan, padahal belum waktunya cut loss? Atau waktunya cut loss, dia nggak di cut loss, dibiarin sampai MC? Kenapa sih orang belum TP, udah di close duluan? Simple, takut kehilangan uang. Takut kehilangan uang. Nah, itu relationship-nya sama uang harus dibenerin dulu. Harus perlu money EQ lagi nanti. Tertarik dengan Ultraman system. Ultramind, Mas. Kalau Ultraman ini. Berubah. Never ending improvement. Mas Daniel, coba kalimatnya dirubah. Jadi mindset saya sudah baik dan sekarang saya sedang memantaskan diri saya untuk menjadi mindset terbaik saya. Itu keren, Mas Angga. Amin, saya bisa ketemu keluarga besar, amin udah. Saya siap sampai subuh kalau materi Mas, siap. Sudah mulai masuk balam. Sebelum trading meditasi sambil melihat durian kampungnya dulu. Kalau satu butuh durian cuma 1.000. Kalau butuh 1 durian cuma 1.000.
Saya tadi habis berapa ya? Saya tadi habis 2,5 juta beli durian. Belajar creative visualization dan lain-lain itu tentang Bank Mandiri. Oke, belajarnya mulai dari mana ya? Teman-teman mulai dari yang paling gampang. Kalau di Indonesia ya, di Indonesia saya banyak belajar dari Pak Tung. Di Indonesia saya banyak belajar dari Pak Tung. Tapi belajarnya bukan creative visualization, saya lebih banyak belajar dari Pak Tung. Atau teman-teman bisa yang ini ya, yang praktikal, belajar dari Pak Faiz, belajar di SEF. Saya juga belajar banyak di SEF ya, Spiritual Emotional Freedom Technique. In fact, saya akan launching bisnis bareng SEF nanti akhir bulan Juni gitu ya. Jadi saya pengen banyak orang punya akses ke ilmu-ilmu seperti ini, ilmu-ilmu langit gitu. Karena saya bisa bahasa Inggris gitu, saya punya bahasa Inggris, saya belajar banyak. Saya belajar dari Vincent Lakiani. Nanti teman-teman googling aja. Namanya Six Space Meditation. Saya akan share screen aja. Saya akan share screen. Ini akan jadi infinity. Kalau teman-teman ada yang bisa bahasa Inggris, teman-teman googling namanya Six Space Meditation gitu ya. Nanti ini ada yang gratis kok di Omvana. Oh, di Main Valley juga ada Omvana. Ini teman-teman bisa. Atau teman-teman bisa lihat yang versi Main Valley juga gratis kayaknya. Ini kayaknya. Nanti googling aja Six Space Meditation ya. Ini Six Space Meditation. Teman-teman bisa belajar itu. Atau teman-teman nonton dulu cara searching aja di YouTube Six Space Meditation. Itu saya belajar banyak dari dia. Saya ngikutin meditasi yang bukan dari Vincent sih, mostly ada beberapa. Tapi sekarang saya lagi belajar Silva Ultraman System, which is dari Vincent. Kalau Indonesia nanti teman-teman bisa belajar compassion segala macam itu dari Pak Faiz yang saya tahu yang berbahasa Indonesia. Sama Pak Tung kayaknya nggak ngajar itu. Tapi saya belajar banyak tentang identitas, ilmu memberi arti itu belajar dari Pak Tung. Mas, untuk pembahasan mana yang makanan kita dari Logging Trade itu kita kapan ya, Mas? Ya nanti. Mana yang makanan kita itu nanti. Kita udah selesaiin slide-nya, habis ini kita mulai area bebas ya. Nanti minggu ketiga udah mulai area bebas. Kalau teman-teman nonton rekaman batch 1, minggu terakhir itu udah minggu bebas. Minggu kita akan bereksplorasi. Sabar Mas Eki. Mas, meditasi contoh seperti apa, Mas Yoga? Meditasi. Yoga beda dengan meditasi. Yoga kan maksudnya olahraga. Walaupun yoga juga fokusnya sama ketenangan jiwa. Yoga juga bagus. Bahas PowerPoint yang TP-TP tadi aja, Mas. Yang Mas bagi. Boleh, nanti kita bahas ya. Tapi kalau istri di kerumunan mesti salah kus. Caranya berubah seketika ini perlu mentor. Caranya berubah seketika perlu mentor. Pertama harus meyakini dulu kalau perubahan itu datangnya seketika. Banyak kok, nanti bisa banyak tekniknya, bisa pakai teknik NLP, bisa pakai hipnosis. Kontak Mas Fadli nanti. Rekomendasi buku psikologi trading, saya nggak punya buku psikologi trading bahasa Indonesia gitu ya. Saya punya yang bahasa Inggris, judulnya From Pain to Profit, itu penulisnya Dr. Woody Johnson. Nanti saya akan share ke teman-teman. Saya akan baca, saya akan share ke teman-teman. Judul bukunya Ray Dalio, bukan judul bukunya Ray Dalio sih. Bukunya itu bukunya Tony Robbins judulnya. Money Master the Game kalau nggak salah. Ya. Saya akan share screen sekali lagi. Ini bukunya. Saya akan kasih gambar aja biar gede. Ini bukunya. Money Master the Game gitu ya. Teman-teman tinggal cari bukunya, ini dia. 7 Simple Steps to Financial Freedom gitu ya. Ini bukunya. Saya punya ininya sih. Saya punya namanya Platinum Edition gitu, which is ini harganya lumayan mahal. Platinum Edition tuh berapa ratus ribu US gitu ya. Saya punya rekaman wawancaranya Tony sama Ray Dalio. Saya punya akses ke rekamannya Tony sama Ray Dalio, rekaman wawancaranya. Dia bahas gimana dia generate sekian persen segala macam. Saya punya akses ke sana. Ini bukunya Tony Robbins gitu ya. Design Your Life to the Top ini bukan buku, teman-teman. Design Your Life to the Top ini bukan buku. Ini CD, seingat saya CD. Desem Waringin.
Seingat saya sih di DVD Tung Desa Maringin ya. Nih teman-teman bisa lihat ini. Di Tokopedia ada, tapi saran saya sih jangan beli dari Tokopedia ya teman-teman. Kecuali dia asli gitu ya. Saya orangnya percaya, nah ini 50.000 di Tokopedia, tapi saran saya beli dari Pak Tung. Nanti chat aja ke Pak Tung Desa Maringin, ke Instagramnya dia atau ke timnya dia, gimana cara dapetinnya. Ini di dahsyat.com kayaknya ada. Saya kalau untuk ilmu, saya menyarankan teman-teman dapatin resource aslinya, itu jadi jangan, jangan beli bajakannya, walaupun boleh-boleh aja sih. Karena saya percaya sama keberkahan ilmu, gitu, jadi sebaiknya jangan ya. Search saja, nanti chat aja Pak Tung Desman, itu DVD judulnya Design Your Life to the Top, DVD. Oke, nggak nyangka Mas Fadli jago hipnosis. Oh, Mas Fadli itu certified hipnoterapis. Mas Fadli itu sudah nerapi ratusan klien untuk berubah jadi lebih baik dalam banyak hal ya. Makanya kalau ngomongin psikologis, Mas Fadli juga salah satu orang yang cukup oke. Scared money never wins. Perlukah NPL for traders? NLP sih buat saya perlu untuk semua aspek kehidupan sih. Trading kan cuma salah satunya. Coach di PDF yang tadi, time frame, di PDF tadi saya cuma share setup yang work gitu. Saya cuma melatih saya untuk melihat bentuknya, melatih mata untuk melihat bentuknya. Time frame-nya jadi nggak relevan, karena itu cuma melatih untuk melihat bentuk gitu ya. Besok kita mulai jam 9 malam ya. Nanti saya kasih update infonya teman-teman. Di STM saya belajar banyak, harus rela SL dan bisa ikutin dulu yang akan pada akhirnya win. Dan memang butuh psikologi yang mantap baru bisa. Mas Duan mulai besok kita jam 9. Enggak, cuma 2 hari kok. Saya cuma 2 hari yang jam 9. Cuma 2 hari yang jam 9. Nanti saya share jadwalnya. Mas, kasih tips bagaimana mengatur waktu untuk belajar hal-hal lain di luar trading. Secara kita saat ini fokus trading dulu. Ya nggak apa-apa, fokus aja di trading dulu. Jadi saya dulu juga fokus trading, sampai tradingnya bisa make money, dan saya punya waktu untuk belajar hal lain. Jadi fokus dulu, kuasain satu skill dulu. Jangan sporadis. Jadi kalau mau fokus, belajarnya fokus kuasain satu skill. Saya mau trading, ya kita fokus trading dulu sambil ngasah mindset. Begitu tradingnya udah oke, nggak perlu yang pro banget, yang penting udah making money secara konsisten, teman-teman baru mulai top up depositnya, tetap kerjain apa yang teman-teman kerjain hari ini, top up depositnya, begitu depositnya cukup, profitnya cukup, baru kita mulai fokus belajar hal yang lain gitu ya. Paling lama meditasi mah bentar Mas, 15 menit paling lama 20 menit. Lihat dong bukunya. Mas Angga wallpaper laptopnya sesuai target, ya. Itu next card ya. Betul Mas, kalau beli bajakan belajarnya males. NLP di Indonesia belajarnya sama siapa? Sama Pak Hing Dranatan Nikolai. Sama Pak Hing. Oke, teman-teman, pertanyaan udah semua. Saya akan balik ke slide. Jadi teman-teman, hari ini kita udah bahas semua ya. Kita teman-teman udah selamat, udah lulus gitu ya. Teman-teman udah berhasil selesaikan semua slide-nya Survival to Mastery. Habis ini kita akan mulai bahas lebih detail tentang tentang banyak hal. Kita akan mulai teman-teman hari ini udah lulus ya, udah selesaiin semua Survival to Mastery. Teman-teman udah selesai semua itunya kelasnya udah selesai semua, kayaknya udah saya bahas semua dari A sampai Z. Paling nanti habis ini kita mulai matengin, kita mulai fokus sama detail gitu ya. Nanti teman-teman please nanti voting kira-kira dari satu step pertama sampai step terakhir, step berapa yang teman-teman perlu dibahas lebih banyak. Nanti teman-teman voting aja di grup WhatsApp gitu ya, apakah kita sebaiknya bahas climate lebih banyak. Climate harusnya selesai semua entry. Coba teman-teman komen. Kira-kira kalau kita mau bahas apa yang teman-teman pengen bahas lebih detail dari semuanya. Apakah climate clear kayaknya, final target kayaknya clear. Paling entry ya. Kan kita cuma 3 sebenarnya. Climate, safety target, entry. Nah, paling entry ini yang teman-teman perlu cari makanannya sendiri. Nanti abis ini mulai besok minggu kita akan bahas makanannya itu apa gitu ya. Jadi saya akan bahas semua possibilities-nya, teman-teman tes dan ukur. Setelah dites dan ukur, tentukan saya cocoknya di mana gitu ya. Area entry mas. Oke, voting di sini mas. Entry, oke. Entry semua ternyata. Ternyata sebagian besar entry. Tunggu teman-teman, saya akan ambil sesuatu sebentar. Sambil teman-teman voting ya.
Oh, ternyata minum saya ada di sini. Ternyata minum saya ada di sini. Ayo, oke, entry. Cara menentukan final target. Oke, final target ada 1. Entry dan struktur. Cara WD, Mas. Oke, bagaimana cara belah durian yang baik dan benar? PLN lebih banyak, struktur base. Oke. Berarti kita akan bahas ini semua besok, teman-teman, mulai hari Minggu. Kita akan bahas overlapping UFO struktur. Nanti kita akan bahas lebih banyak di grup alumni kalau struktur. Cara WD tinggal WA admin hot forex, Mas. Sapi kuning. Oke. Teman-teman bisa lihat tadi kalau teman-teman punya akses ke PowerPoint yang barusan saya share gitu ya, teman-teman akan tahu teman-teman akan lihat bentuknya. Kalau teman-teman ngomong informasi gitu ya, saya akan share sedikit. Jadi kalau teman-teman lihat ini nih, saya akan share ini sebentar ya. Ini agak lompat nggak apa-apa. Kalau teman-teman lihat ini adalah setup yang saya ambil gitu ya. Teman-teman bisa lihat persamaan yang pertama, semua setup saya selalu drop base drop atau rally base rally. Literally semuanya. Saya selalu ini, teman-teman bisa lihat drop base drop, teman-teman lihat kirinya mostly clean dan di bawahnya biasanya ada white space. Jadi harga bolak-balik sebelum masuk ke area. Jadi teman-teman bisa lihat ini drop base drop, clean drop base drop gitu ya. Ini juga teman-teman bisa lihat drop base drop gitu ya ini. Drop base drop atau teman-teman bisa ambil yang di sini drop base drop aja dan mostly kirinya nggak terlalu rame gitu ya. Ini juga clean drop base drop ya, teman-teman bisa lihat drop base drop di bawahnya white space. Jadi kalau teman-teman mau belajar strukturnya gitu ya liatin aja struktur yang saya suka ya mostly kayak gini. Bentuknya ya, bentuk drop ratio ya drop base drop. Gampang semua. Kok contohnya gampang-gampang Mas ya, kalau nggak gampang nggak entry soalnya. Ini teman-teman juga bisa lihat ini rally base rally ya, teman-teman bisa lihat ini rally base rally clean gitu ya. Teman-teman saat ini drop base drop clean gitu ya. Oke. Ini sebelumnya ini juga drop base drop, sebenarnya ini drop base drop secara keseluruhan. Tapi saya ambil entry-nya agak ke atas, tapi ini dia drop base drop. Jadi dia drop, dia base dan dia drop. Untuk saya lihat ini juga rally base rally ya. Ini rally base rally. Ini juga drop base drop gitu ya. Ini juga drop base drop base drop. Ini level on level, ini drop base drop gitu ya. Ini juga ini rally base drop. Ini drop base drop teman-teman. Pokoknya kalau dia datangnya dari atas tetap drop base drop gitu ya. Ini juga rally base rally, teman-teman saya lihat rally base rally. Dan teman-teman lihat persamaan berikutnya harga selalu bikin new low. Jadi ada dua persamaan yang teman-teman bisa teliti dari setup yang saya ambil. Satu dia drop base drop dan dia selalu bikin new low ya, ini lebih low, ini lebih rendah dari sini. Ini drop base drop dia break this low gitu ya, bikin new low gitu ya, bikin new low. Dia bikin new low di sini. New low di sini, teman-teman saya lihat ini drop base drop ini break this low gitu ya, selalu bikin new low. Rally base rally bikin new high. Drop base drop plus new low atau teman-teman bisa lihat ini sebagai PLN gitu ya. Ini drop base drop bikin new low atau PLN. Ini rally base rally dia bikin new high. Drop base drop ini new low gitu ya. Ini drop base drop dia juga break bikin new low. Ini drop base drop break new low. Rally base rally bikin new high. Drop base drop ini new low dan seterusnya. Nah, ini drop base drop bikin new low. Drop base drop bikin new low dan seterusnya. Jadi polanya teman-teman bisa temukan area yang saya ambil selalu bentuknya sama. Either dia rally base rally dan new high atau drop base drop dan new low. Dan biasanya ada white space di bawah areanya. Jadi teman-teman bisa lihat itu formasi-formasi yang saya ambil. Mostly cuman itu. Jadi saya cuma mau drop base drop atau rally base rally dan new low atau new high. Sebisa mungkin ada PLN-nya. Kalau saya akan buka trading view, saya akan buka di sini aja Firefox. Oke. Kiri nggak terlalu ramai, maksudnya bisa dijelaskan lebih detail dengan contoh real. Oke. Saya nggak suka area kayak gini, misalnya ready. Ini misalnya ini jelek sih bentuknya. Nah ini contohnya. Ini kan drop base drop nih.
Oke. Kalau lihat ke kiri, kirinya ini kosong. Tapi kalau saya punya area di sini, gitu, misalnya ini drop base drop misalnya nih. Ini kirinya rame. Ah, dia di dalam range kayak gini saya nggak akan mau. Saya maunya drop base drop yang, kalau dilihat semua contohnya, mostly dia drop base drop yang kelihatan jelas dan sebelah kirinya nggak nempel dengan candle yang sangat banyak. Ya. Rame itu dia nggak nempel dengan candle yang sangat banyak. Nah ini kayak gini saya nggak mau. Jadi dia nggak nempel dengan candle yang sangat banyak. Kita lihat Euro USD. Oke. Let me see. Saya akan. Jadi kalau teman-teman disiplin ya, neliti, rally base rally dia bikin new high, rally base rally dia bikin new high. Jadi strukturnya penting gitu ya, strukturnya penting. Dia harus bikin new low atau new high gitu ya. GBP USD sebentar. Saya lihat lagi pertanyaan berikutnya. Apakah step memperhatikan climate dan common time frame-nya, Mas? Yes, itu kan yang saya bahas adalah struktur contoh area yang work. Ya, pada akhirnya climate dan segala macam tergantung dari teman-teman nanti tipenya seperti apa. Apakah teman-teman agresif dengan climate atau tidak, gitu ya. Dalam artian seberapa gede skor climate di teman-teman semua, gitu. Seberapa gede skor climate-nya. Tapi sebenarnya kalau teman-teman perhatikan, areanya selalu gitu. Misalnya ini kan drop, base drop, kirinya kosong dan bikin new low gitu ya. Ini kirinya kosong gitu ya. Dia bikin new low dan ini ada drop base drop. Drop base-nya di sini gitu ya. Nah, ini dia work sekali di sini. Kalau teman-teman notice, ini juga adalah drop base drop yang lebih besar. Kalau teman-teman notice, ini juga drop base drop. Ini kan base sebenarnya. Ini drop, base, drop. Dan teman-teman kebetulan ada EMA 9-nya gitu ya. Dan kalau masuk di sini juga profit. Nih, enter-nya di sini. Kalau kita mau lihat di sini berarti kalau kondisi kayak gini saya akan fokus sama rally base rally. Rally base rally, rally base rally. Kalau harga di atas EMA 9 fokus sama rally base rally. Kalau harga di bawah EMA 9 saya fokus sama drop base drop yang bikin new low. Nah, ini kayak gini kan jelas nih, drop, base, drop. Ini salah satu formasi-formasi yang jelas. Nah, formasinya bentuknya kayak gini. Ya, apakah selalu TP? Enggak juga, ada hari di mana itu SL. Ini contohnya, ini drop, base drop kan clean nih. Ini ternyata dia nggak kepanggil terus SL. Tapi kalau teman-teman lihat areanya clean, drop, base drop. Jadi jelas areanya clean, sebelah kirinya juga kosong. Kayak gini nih, drop, base drop, sebelah kirinya kosong. Cuman dia nggak retest. Ini juga drop, base drop yang sebelah kirinya kosong. Nah, teman-teman lihat, area-area saya tuh semuanya bentuknya kayak gini. Ada hari di mana harga nggak balik ke area. Kalau nggak balik ke area, ya di cancel. Ini kalau dia balik kan harusnya oke. Tapi selalu bentuknya kayak gitu. Saya cuma fokus sama drop base drop sama rally base rally. Teman-teman backtest aja kalau teman-teman mau backtest ini contoh lain. Ini juga gampang kan. Semua orang bisa lihat ini sebagai drop base drop. Ini drop base drop plus ada EMA 9-nya. Kebetulan ada EMA 9-nya. Working just fine. Drop base drop. Kirinya clean, nggak ada apa-apa. Dan dia break low. Dia break this low. Atau at least sebenarnya dia searah dengan immediate move-nya market. Marketnya searah ke bawah berarti searah dengan move-nya market. Itu paling gampang. Jadi kalau rally base rally ini kan berlawanan arah dengan move-nya market, dengan immediate move-nya. Jadi ini drop base drop. Ini sesimpel itu. Teman-teman lihat ini ada rally base rally. Tetap mantul kok 1:1. Oke. Lihat aja ke belakang terus. Nanti lihat aja semua chartnya. Jadi salah satu yang saya lakukan dulu untuk lihat formasi yang bagus adalah, saya pengen nyari kenapa harga mantul di sini itu. Saya taruh horizontal line di sini, saya akan lihat ke kiri. Formasi seperti apa yang bikin harga ini jatuh. Sekali lagi ini kita ngomongin struktur ya. Nanti kan pada akhirnya EMA 9, auto climate itu kan cuma batasan diri kita untuk ngambil yang mana supaya kita gampang. Tapi kalau teman-teman pengen tahu area seperti apa sih yang work, simple. Teman-teman lihat, oh ini harga mantul di sini. Di masa lalu dia mantul di sini. Kenapa dia mantul di sini? Oh simple. Formasinya drop base drop ini. Oh berarti drop base drop itu bisa work. Misalnya saya lihat, oh harga mantul di sini. Kenapa ya mantul di situ? Apa yang bikin dia tiba-tiba jatuh? Saya akan zoom out ke belakang. Mana chartnya? Oh jauh banget nih.
Lihat areanya sejauh apapun, kita lihat aja. Saya akan delete ininya. Come on. Oke. Teman-teman bisa lihat, teman-teman tarik sejauh apapun, teman-teman tetap akan nemu formasi UFO-nya gitu ya. Karena saya yakin harga mantul karena formasi UFO. Oh, ternyata ini drop, base drop, quick retest, dan ternyata masih retest di sana. Jadi teman-teman cari, ketika teman-teman lihat ada area gitu, wah harga mantul di sini nih. Kenapa dia mantul di situ? Kita tarik garis. Apa yang bikin dia mantul? Kita lihat ke kiri. Oh, ternyata ini drop, base drop. Drop, base drop ini bikin harga mantul. Teman-teman lihat, kenapa harga mantul di sini? Kita lihat ke kirinya. Oh, ternyata dia mantul karena formasi drop, base drop ini. Jadi, teman-teman melatih mata kita untuk melihat formasi yang work. Melihat formasi yang work. Ya, dengan cara itu. Kenapa harga mantul di sini? Oh, karena ada drop, base rally, base rally. Jadi, kita selalu noleh ke kiri. Kenapa harga berhenti di sini gitu ya? Teman-teman lihat ke kiri, lihat formasi di kirinya ada apa sih yang bikin harga mantul gitu ya. Nanti teman-teman lama-lama akan nemu polanya, oh harga mantul karena ini. Berarti rally base drop seperti ini work. Jadi kita reverse engineer. Wah, kenapa harga mantul di sini ya? Kenapa harga drop mantul di sini terus rally sangat kencang? Berarti pasti ada sesuatu di belakangnya sini. Kita taruh horizontal line, kita cari di belakangnya ada apa. Mostly sih ada rally base rally. Oh, chartnya nggak cukup ya. Chartnya tidak cukup. Chartnya nggak cukup. Loadingnya nggak cukup. Berarti saya harus ke time frame besar. Saya akan ke 1D misalnya. Ke daily aja biar besar. Jadi biar bisa scroll sangat jauh. Nah, teman-teman lihat aja. Semua pantulan yang terjadi. Wah, ini harga mantul di sini. Kenapa ya? Gitu. Geser ke kiri. Wah, ternyata ini ada drop base drop yang gede. Ternyata ini drop base drop. Jadi teman-teman latihan. Oh, ini ada drop base drop yang clean, drop base drop yang clean. Saya selalu lihat, wah ini harga tiba-tiba mantul di sini. Jarum doang. Tas and lari gitu ya. Pasti ada sesuatu di sini. Oh, ternyata ini gitu ya. Langsung bisa nemu dengan cepat ya. Jadi teman-teman lama-lama apal dengan formasinya. Dan formasinya adalah ini. Rally, base, rally. Ya. Sampai saya lihat ini. Rally, base, rally. Sekali, 2 kali gitu ya. 3 kali di sini. Di sini masih mantul ke 1:1 sebelum akhirnya jebol. Jadi teman-teman, saya selalu dulu lihat kenapa harga mantul di sana. Ada apa di sana gitu ya. Ada apa di sebelahnya. Apa yang bikin dia mantul. Jadi saya selalu lihat ke belakang. Oh, ini harga berhenti di sini nih. Kenapa sih dia berhenti di situ kan gitu. Saya lihat ke kiri, shoot. Wah, ternyata ada drop base drop. Berarti formasi-formasi yang bentuknya seperti ini work. Nah, jadi teman-teman melatih diri kita untuk melihat formasi seperti apa yang work. Di reverse engineer ya. Pokoknya gitu, dibalik aja. Lihat area-area yang work gitu ya. Ini berlaku di semua time frame. Teman-teman mau pakai 15 menit juga boleh. 15 menit itu. Saya lihat ke kiri. Oke. Kenapa harga berhenti di sini? Simply kita punya drop base drop. See? Drop base drop ini bikin harga mantul. Kenapa harga berhenti di sini? Ternyata di sini ada drop base drop segini. Ini teman-teman bisa lihat. Ini ada UFO-nya di sini. Oke, kenapa harga berhenti di sini? Ternyata ada formasi ini. Ini drop base drop tapi nggak clean. Oke, nggak clean, nggak apa-apa. Kalau nggak clean kita cari yang clean. Gitu terus di time frame berapa? Ini M15 loh teman-teman. Oh, harga mantul di sini 2 kali. Saya lihat ke kiri. Wah, ternyata ini penyebabnya. Teman-teman bisa lihat ini adalah drop base drop gitu ya. Dan teman-teman sekarang bisa tahu kenapa saya nggak terlalu mempermasalahkan freshness karena area itu bisa dites berkali-kali. Bisa lihat ini drop base drop, touch sekali di sini, sekali di sini, sekali di sini. Terus saja di backtest. Kenapa harga berhenti di sini? Ternyata sebelahnya ada drop base drop. Saya bisa lakukan ini all night long. Gitu. Kalau kata Captain America, I can do this all day long. Ya. Teman-teman lihat aja, wah kenapa harga ini berhentinya di sini? Oh, lihat ke kiri. Karena ada rally base rally di sini. Touch di sini. Lihat aja. Kenapa dia berhenti di sini? Oh, karena ini ada rally base rally. Oke, teman-teman bisa lihat ini adalah rally base rally gitu ya. Ini yang bikin harga berhenti di situ. Terus saja, oh kenapa dia berhenti di sini? Kenapa sih kalau dia berhenti di sini? Nggak mungkin iseng dong, pasti ada drop base drop yang di sini. Wait. Wah, jauh banget. Wah, ini dia berhenti di sini lagi, berarti kirinya lagi.
Pasti somewhere di belakang ada drop stop-nya. Ya teman-teman tinggal nyari formasinya. Kadang-kadang kelihatan di time frame ini, kadang-kadang nggak kelihatan di time frame itu. Jadi saya dulu ngelakuin itu teman-teman. Saya dulu ngelakuin itu berkali-kali. Itu saya akan reverse test supaya saya membiasakan diri kita dengan formasi yang bagus. Oke, ini ada rally base rally di sini. Bentuknya rally base rally. Ternyata harga respon di sini. Tuh. Saya nggak tahu dengan teman-teman. Apakah teman-teman segila saya ngetesnya? Gitu. Saya lihat, wah kenapa dia berhenti di sini? Wah ini kenapa dia berhenti di sini? Ini kan oke nih, ngegap. Oh ternyata ada ini. Ini adalah professional level. Ini adalah rally base rally. Ini namanya rally base rally tapi di time frame yang lebih rendah. Hidden base katanya. Nih harga touch di sini nggak berhasil. Terus dia mantul di sini rally. Harga berhenti di situ. Kenapa dia berhenti di sini? Karena ada rally base rally di sini. Kenapa dia berhenti di sini? Karena ada drop stop di sini. Gitu aja terus. Dilihat terus. Jadi itu cara saya melatih formasi UFO yang bagus. Baru nanti saya gambar formasi-formasi UFO yang bagus-bagus, yang desired move. Nanti saya melatih mata saya untuk melihat formasi itu terus-menerus. Baru nanti di-combine. Oke, sekarang saya menentukan apakah saya mau jadi buyer atau jadi seller pakai auto climate. Apakah UFO yang saya pilih ada EMA 9-nya, jadi filter ulang. Tapi teman-teman harus terbiasa dulu matanya sama struktur yang work. Nah, kadang-kadang struktur yang work bisa jadi nggak work. Jadi teman-teman fokus sama yang work dulu. Itu juga yang dilakukan Jeff Manson. Dia lihat semua pantulan, semua desire move yang dia inginkan di masa lalu. Wah, ini kalau saja seandainya kemarin saya sell di sini, apa sih yang bikin dia sell di situ? Oh, ini drop is drop. Gitu. Jadi teman-teman cek desire move-nya. Wah, coba saya kemarin buy di sini. Nanti apa yang bikin dia collapse? Teliti aja strukturnya. Lama-lama teman-teman kalau melakukan ini cukup banyak, teman-teman akan paham. Ini nggak ngaruh mau time frame-nya berapa, 180 menit gitu ya. Ini 180 menit. Nggak ngaruh time frame-nya teman-teman. Ini 180 menit nih, time frame yang tidak umum ya. Atau kita mau pakai 360 juga boleh. Nggak ngaruh, sama aja time frame-nya. 360 nih. Kenapa harga berhenti di sini? Teman-teman bisa langsung lihat ke kiri. Wah, drop is drop. Very clean drop is drop ya. Nih. Drop is drop di 360, harga sentuh collapse. Di sini teman-teman bisa lihat ini ada drop is drop. Oke, harga touch di sini, touch di sini. Ini tergantung posisi proximalnya nanti suka-suka ya. Ini. Sama aja, beda time frame juga sama aja. Time frame-nya nggak gitu ngaruh. Oke. Teman-teman akan belajar. Wah, kenapa sih di sini kayak ada lantainya gitu ya. Ini rally base rally retest berkali-kali. Ini karena ada sesuatu di sebelah kiri. Ini karena ada ini. Jadi teman-teman bisa lihat. Ini ada drop base drop di sini gitu ya. Ini drop base drop, retest sekali, retest 2 kali, retest 3 kali sebelum akhirnya tembus. Look. Selama RR-nya jalan gitu ya, RR-nya jalan. Teman-teman bisa benar sekali, benar 2 kali, benar 3 kali. Kalau akhirnya SL ya nggak apa-apa. Tapi lihat dong move-nya. Nah, kayak gini perlu dilatih. Hal-hal seperti ini perlu dilatih ya. Jadi caranya cek di share move, area seperti apa yang teman-teman pengen gitu. Terus lihat ke kirinya, apa yang bikin dia collapse. Time frame-nya nggak ngaruh, kita mau pakai berapa? Time frame berapa? 7 jam, 420 menit, 7 jam. Tetap aja market bekerja dengan cara yang sama. 7 jam kita ke SAU USD. Gold time frame 7 jam. Sama aja cara kerjanya teman-teman. Market ya bergerak karena UFO. Lihat kenapa dia nggak bisa lebih tinggi dari ini. Kenapa dia berhenti di situ. Dia belum pernah setinggi itu sih. Ini all time high kayaknya. Kita harus cari contoh yang lain aja. Kayaknya all time high. Misalnya kita lihat di bawah deh misalnya. Wah, kenapa dia berhenti di sini gitu ya. Teman-teman lihat ke kiri, kenapa dia berhenti di situ? Cari informasinya. Apakah bisa dilihat? Bisa dong. Tuh, teman-teman bisa lihat dengan jelas di 7 jam. Drop base rally. Ini rally base rally-nya. Quick retest 2 kali. Jadi pada akhirnya teman-teman, nah ini kenapa berhenti di sini karena ada rally base rally dia touch di sini. Rally base rally ini bikin harga berhenti di sini. Ini nggak kena. Oke. Drop base drop bikin harga mantul di sini. Ini drop base drop ini nggak kena. Ya saya nggak menyarankan teman-teman pakai time frame 7 jam. Saya cuma ngasih keyakinan bahwasanya strategi ini work di any time frame. Gitu. Ini rally base rally ini nahan ke sini. Gitu.
dan seterusnya. Oke. Oke, saya akan lihat pertanyaan. Selama ini saya belajarnya support and resistance, Mas. Ternyata ada area awal yang membuat support dan resistance. Jadi, makanya saya selalu bilang, support and resistance itu telat, teman-teman. Support and resistance itu telat. Support and resistance itu telat. Kalau teman-teman udah jadi support, udah jadi resisten, berarti udah mantul harganya. Kan tugas kita adalah predict the next turning point. Nggak bisa sih. Audio USD. Tugas kita kan adalah memprediksi di mana turning point berikutnya. Betul ya? Di mana turning point berikutnya. Kalau orang ngomongin support and resistance, kan dia ngomongin titik ini, oh ini resisten. Kalau saya kan enggak, saya kan bahasnya ini. Ini namanya drop base drop gitu ya. Orang bilang, oh ini support. Oh ini support. Saya kan lihatnya ini, ke kiri, oh ini rally base rally gitu. Jadi support itu simply rally base rally yang udah nggak fresh. Resisten itu adalah drop base drop yang sudah nggak fresh kan gitu. Orang lihat, wah ini support gitu ya. Kalau saya lihat ke kiri, jadi saya bisa entry sebelum jadi support. Saya akan entry di rally base rally ini. Begitu udah jadi support, udah telat teman-teman. Makanya saya bilang support resistance bukan supply and demand. Supply and demand itu bukan support resistance. Wah ini support resistance. Saya udah pasti lihat ke kirinya, saya udah pasti nemu drop base dropnya. Tinggal time frame-nya, tinggal bentuknya. Itu matanya perlu dilatih. Karena di chart pasti nggak perfect gitu ya. Kayak ini rally base rally. Saya bisa lihat dengan jelas kalau ini rally base rally. Dan mantul di sini. Jadi beda ya. Masa saya mikir gitu juga. Kalau Masnya bilang nggak ada Holy Grail, kayaknya ini barusan kayaknya Holy Grail. Ya nggak, tetap ada hari di mana SL kan. Kalau SL ya diterima. Yang penting risk saya kan segini. Kalau profit saya banyak, kalau loss saya sedikit kan intinya itu. Kalau yang mantul di all time high atau all time low itu ada apa, Mas? Ya, kalau dia all time high ya nggak ada apa-apa, simply karena nggak ada supply-nya. Kalau nggak ada supply-nya, dia akan all time high terus sampai ada supply-nya. Oke. Ciri-ciri unfill order quote sampai retest berapa kali untuk professional level, caranya dari semua base berapa skornya, coach? Apa? Saya sih secara pribadi nggak begitu suka dengan professional level. Kalau saya lihat professional level, saya mesti turunin, mesti zoom in ke time frame yang kecil. Ya kayak tadi, kalau orang teman-teman nanya ke saya, ciri-ciri unfill order yang kuat, ya cari aja. Kalau pengen tahu ciri-ciri unfill order yang kuat gitu ya, teman-teman ke apa? Ke 55, misalnya saya ganti pair lagi Euro JPY. Jadi unfill order yang kuat adalah teman-teman cek bentuknya gimana sih, area yang coba saya entry di sana. Teman-teman cari area yang wih, kalau saya entry di situ gitu ya, saya akan make money. Cari yang coba saya entry di sana. Cari, wah ini nih, kuat nih. Kan siapapun yang cause this turn, berarti unfill ordernya kuat. Jadi, nggak ada yang ngajarin saya dulu ciri-ciri UFO yang kuat. Saya simply reverse engineer gitu ya. Saya lihat, wah ini ada area UFO. Coba saya sell di sini. Berarti kalau saya pengen sell di sini, saya harus lihat dong UFO yang kuatnya seperti apa di sebelah kirinya. Wah, jauh. Jauh banget. Oh, ini dia ternyata. Ternyata ini tersangkanya kan. Oh, ternyata kita tahu ini drop base gap down. Berarti kita udah tahu kalau drop base drop gap down, ya, itu oke punya, gitu ya. Ini kan dari atas drop base gap down, ternyata oke punya. Berarti saya tahu kalau gap itu strong leg out, lebih oke. Faktanya dia touch di situ dan mantul. Jadi gitu caranya. Cara saya tahu formasi yang oke. Jadi misalnya gini, saya lihat oke, harga mantul di sini nih. Coba saya buy di situ kan profit nih. Saya lihat aja ke kirinya, set. Oke, berarti yang bikin mantul adalah RBR ini. Berarti ini adalah salah satu ciri-ciri UFO yang kuat. Ciri-cirinya kayak gini bentuknya. Gitu cara saya dapetinnya. Kalau teman-teman udah punya ratusan gambar, nanti teman-teman punya persamaannya. Cari lagi. Mana move-move yang kita inginkan. Wah, kalau kemarin bisa sell di sini nih mantap nih. Coba bisa sell di situ. Saya taruh horizontal line, saya lor ke kiri dong. Apa sih yang bikin dia jatuh? Oh, ini dia. Drop base drop. Berarti ini cara satu ciri-ciri UFO yang kuat. Ya, kayak gitu. Kuat nggak? Kuat dong. Jadi teman-teman lama-lama apal dengan formasi-formasi UFO-nya. Jadi cari desired move-nya. Wis, benar kan? Mantul. Jadi teman-teman apalin. Ini formasi yang bentuknya kayak gini biasanya work. Lihat lagi.
Coba kemarin saya entry di sini ya. Taruh horizontal line, lihat ke kiri. Oh, ternyata formasi ini yang bikin dia work gitu ya. Ternyata ini adalah drop base drop. Formasinya boleh diambil seberapa pun ya. Gitu. Caranya gitu. Wih, coba kemarin sell di sini kan. Wah, ini mantap nih kalau sell di sini. Taruh line, lihat ke kiri. Wah, ternyata retest berkali-kali. Oh, ternyata sama. Drop base, gap down ya. Udah tahu kita kalau gap dia kuat banget. Bisa berkali-kali. Kedua, lokasinya di atas. Oh, ternyata ada flipnya. Nanti teman-teman belajar pelan-pelan. Jadi gitu caranya untuk tahu area UFO yang valid. Jadi nggak instan juga, saya juga nggak ada guru saya yang ngajarin setup yang seperti ini kuat mas. Nggak, saya tahu dari situ. Ini harga gap down terus dia naik sangat kuat. Berarti ada sesuatu yang bikin dia naik sangat kuat. Ternyata di sebelah kirinya rally base rally, gitu ya. Mana lagi? Ini harga mantul di bawah sini nih. Ini pasti siapapun yang bikin UFO ini mantul adalah area UFO yang sangat kuat. Wah, lihat ke kiri. Widih, ternyata adalah rally base rally. Ya gitu-gitu aja sih dari dulu. Berarti formasi rally base rally kayak gini kuat ciri-cirinya. Gitu aja caranya. Lihat. Mana lagi tadi? Itu sejauh itu loh tuh. Touch and go. Kuat kan? Jadi cari desired move ini area. Kalau saya kemarin buy di sini, saya bisa buy di titik ini. Berarti ini mantap jiwa. Gitu ya. Cari aja ke kiri, apa yang bikin dia drop, apa kan yang bikin dia rally. Cari teman-teman reverse engineer, terus teman-teman akan tahu formasi-formasi UFO yang kuat. Kalau teman-teman mau sedikit ngotot aja latihannya, pasti nemu. Pasti nemu. Mantap mas, lo kayaknya gampang ya mas. Kok kayak gampang ya mas? Ya karena kan yang dilihat yang gampang aja, kalau nggak gampang nggak. Ya nanti kalau teman-teman udah punya kumpulannya, yang bentuknya kayak gini work, ya cari aja bentuknya kayak gini. Kalau nggak kayak gitu nggak usah entry kan selesai. Ada hari di mana SL ya, kalau SL ya diterima SL. Yang penting kan kalau TP banyak, kalau SL gitu. Jadi itu cara cari ciri-cirinya. Cari area, kita cari desired move-nya yang kita pengen ternyata. Wah ini work, tapi nggak jauh. Tapi formasinya work. Teman-teman bisa lihat ini drop is drop. Nah kalau teman-teman lihat formasi ini itu hampir sama kayak yang saya share tadi. Semuanya kan bentuknya begini. Semuanya bentuknya kayak gini kok. Ya tidak 100% sama, tapi secara umum dia adalah drop is drop atau rally base rally. Jadi itu yang saya lakukan ya. Artinya base yang lama bagus dong. Semakin lama semakin oke sebenarnya. Yang penting dia posisinya di low atau di high. Tidak di tengah-tengah move ya. Nanti kita akan bahas posisinya terhadap curve ya. Posisinya terhadap curve. Jadi area UFO yang di atas ini jelas beda dengan area UFO yang di tengah-tengah sini. Scoringnya. Tapi teman-teman bisa lihat, ini area UFO yang tes berkali-kali. Ini, ya dites saja. Itu makanya saya selalu bilang tes dan ukur. Nih, teman-teman bisa lihat nih. Tes saja misalnya ini drop base drop di sini, ini kan bentuknya drop base drop. Nanti dites. Nah ini kenapa saya suka trading view? Oh ternyata dia mantul 1:1 kemudian SL. Ya udah. Berarti beda dengan area drop base drop yang di atas ini. Walaupun bentuknya sama, lokasinya beda. Nah, nanti kita mesti tahu kapan kita harus counter trend, kapan kita harus follow trend. Ya ini kan beda lokasi. Oh ini ternyata langsung SL. Oh ternyata SL. Ya udah SL. Kalau SL yang bikin dia TP, yang bikin dia SL adalah di bawahnya dia bikin. Nah ini namanya flip. Kalau dia drop base drop di masa lalu ditembus, pasti yang nembus di bawahnya ada RBR. RBR yang berhasil nembus drop base drop berarti kuat. Ya. Namanya flip. Makanya di sini dia mantul. Dia mantul terus dia tembus. Dia tembus karena apa? Dia tembus karena drop base drop lain. Ya udah berarti drop base drop ini work kan gitu. Kenapa drop base drop ini work? Karena dia nembus RBR. RBR ini work karena dia nembus drop base drop di masa lalu. Nah itu saya pernah bahas nih. Saya bahas di materinya Sam Seiden. Saya punya materi judulnya Why Level Work. Nggak salah apa di sini ya. Tuh di sini. Nah ini Why Level Work. Saya punya alasannya kenapa level work, kenapa ada yang nggak work.
Nih saya punya trend slow movie, ini ada konsep consider, location, look left konsep. Nah ini location, saya punya banyak. Terus look left konsep. Ini ada supply, ada demand, ini flip tadi dia work. Ini ada supply, di sebelahnya nggak ada demand. Padahal bentuknya sama, ini nggak work. Gitu. Jadi every real supply and demand level is there because of another level existence. Nah ini juga ada bahasan. Nah ini nanti kita akan bahas di grup alumni. Hal-hal kayak gini kita akan bahas di grup alumni. Gitu ya. Nggak nyangka udah 1 jam 35 menit dan masih panjang. Gitu ya. Yes, DBD yang berhasil nembus RBR. Nah, ini juga saya punya banyak materi. Saya punya banyak banget catatan, teman-teman. Dan saya bisa transfer itu semua, tapi confidence-nya nggak bisa ditransfer. Untuk dapetin confidence-nya harus latihan yang banyak. Oke. Amin. Oke, apa lagi? Jutaan orang tidak menyadarinya. Mas tadi ada bilang nggak peduliin freshness karena harga sering bolak-balik di situ. Jadi kalau kita entry dan udah TP lalu harga balik ke area dengan rules masih valid, masih boleh entry kan? Boleh, boleh. Tapi sebaiknya untuk dapat confidence mas tes ya. Waduh ternyata sesimpel itu. Ya itu cara teman-teman tahu formasinya. Jadi cara saya tahu formasi UFO yang kuat itu ciri-cirinya kayak gimana mas? Jadi cek aja area yang teman-teman, wah kalau saya kemarin bisa entry di sini, pasti area belakangnya kuat. Ya di reverse saja. Mungkin nggak banyak orang kepikiran reverse engineer apa yang sudah terjadi. Nanti akan ketemu polanya. Oh ternyata semua area yang work itu punya persamaan. Semua area yang SL punya persamaan. Makanya dirangkum tuh sama saya. Kenapa level works, kenapa ada level yang nggak works. Makanya saya punya location, fresh quality level, significant profit zone, look left concept, quick retest. Nih, saya udah bahas nih, quick retest, level on level, focus on imbalance. Ini penting, ini konsep to consider. Ini saya bahas nih. Ini basicnya, ini advance-nya. Gitu ya. Jadi nanti dibahas lokasi. Ini saya punya ratusan contoh ya. Ini kita bahas economic news, kita bahkan punya namanya newsmeter. Saya punya, ini newsmeter. Kita udah punya banyak contoh kasus di news sebelumnya dan segala macamnya ya. Nah teman-teman saya lihat ini juga drop is drop retest, formasinya sama kok, bentuknya sama. Ini drop is drop retest, ini earning report, talks and perception, action buy atau sell. Ini nanti kita akan bahas lebih detail di grup alumni ya. Ya teman-teman dapat gambaran lah. Hari ini nggak usah dipusingin, kalau nggak nangkep ya nggak apa-apa, kalau nangkep syukurin, kalau nggak nangkep ya selebrasi aja kalau bingung gitu ya. Tapi intinya saya punya banyak hal yang bisa saya share ke teman-teman, tapi pada akhirnya prosesnya nggak bisa di-cut. Ikutin prosesnya, fokus sama prosesnya, miliki mindset yang benar, latihan yang banyak. Ya nggak apa-apa, seperti saya bilang, walaupun mungkin butuh 3 tahun, butuh 4 tahun, butuh 5 tahun, butuh 2 tahun, teman-teman untuk menguasai skill ini worth it untuk dikuasain gitu ya. Ini worth it untuk dikuasain. Dan saya bayar miliaran, teman-teman. Saya bayar ratusan juta lah, jangan miliaran. Untuk dapetin semua ini, dan saya akan share ke teman-teman. Kalau teman-teman stay positif, teman-teman tetap stay mau belajar, ya saya akan tetap share sampai kapanpun gitu ya. Dan saya keep upgrade, saya belajar. Saya barusan ambil kelas lagi di You Can Trade itu. Saya ambil kelas macam-macam gitu di You Can Trade. Saya punya membership premiumnya FX Trade gitu ya. Saya belajar dari banyak orang dan saya tes sendiri satu-satu, terus saya rangkai jadi style saya sendiri, saya siap transfer ke teman-teman. Yang penting ya teman-teman nggak nyerah aja. Kalau teman-teman nyerah ya udah, kalau udah nyerah ya saya nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya saya nggak pernah menjanjikan diajarin sampai bisa, karena ya kalau teman-teman nyerah ya saya nggak bisa menjamin diajarin sampai bisa. Tapi kalau selama teman-teman masih mau belajar, kita sama-sama belajar gitu ya. Alright. Oke, thank you teman-teman semua. Sampai ketemu di live besok gitu ya. Nanti kalau jadwalnya mundur saya akan kabarin. Dan kalau mundur 1 jam saya akan kabarin, kemungkinan tanggal 21 sama 27 kita akan mundur 1 jam. Saya akan ada kelas NLP. Dan selamat teman-teman sudah selesaiin semua slide-nya, sudah lulus Survival to Mastery ya, batch 2. Teman-teman sudah lulus, nanti kita akan ada wisuda penutupan di hari ke-30. Itu teman-teman masuk ke grup alumni, tapi secara style teman-teman hari ini teman-teman sudah punya senjatanya. Tinggal teman-teman latihan cara pakai senjatanya dengan benar. Teman-teman udah dapetin semua kapan jadi buyer, kapan jadi seller, di mana entry, di mana stop loss, di mana take profit.
Tugas teman-teman tinggal mengconvert knowledge-nya jadi skill. Nah, bagian itu saya nggak bisa bantu. Saya bisa transfer knowledge, tapi tugas teman-teman adalah merubah knowledge tadi menjadi skill yang bisa teman-teman praktekkan langsung. Saya Dona Anggara pamit dan see you on another live. And bye-bye. Selamat malam minggu. Bagi yang malam mingguan mana sih? Kok nggak bisa di-close? Kok nggak bisa dimatiin? Alright.